Demon Body Art Chapter 746. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 746 Jimat Kunci Ruang Long Chen mendengus. Sayap petirnya bergetar, dan dia menebas pedangnya di tangan raksasa bumi. Ini adalah tabrakan kekuatan murni. Raksasa bumi itu dipaksa mundur selusin langkah, dan dengan tubuh besarnya, selusin langkah itu sama dengan 1 mil, yang langsung memaparkan Zhao Wuji. Long Chen juga terlempar ke belakang, tetapi dengan kepakan sayap petirnya, dia menembak ke arah Zhao Wuji. Raksasa bumi ini telah dipanggil olehnya. Selama dia menebas Zhao Wuji atau melukainya, dia akan tidak berdaya untuk mengendalikan raksasa bumi. Zhao Wuji tiba-tiba mengeluarkan palu besar. Itu adalah harta yang diperolehnya dari Netherworld Heaven Staircase. Meskipun itu hanya item encanted kelas menengah, ada rune bumi di atasnya. Di tangannya, itu akan dapat melepaskan kekuatan item encanted kelas tinggi. Saber dan palu bertabrakan. Meskipun palu, Zhao Wuji dikirim terbang. Dia memuntahkan seteguk darah. Sekarang Long Chen telah memanggil armor pertempuran bintang 4. Zhao Wuji tidak lagi mampu menantang Long Chen dalam kekuatan fisik. Dia hanya bisa mengandalkan raksasa bumi untuk berjuang untuknya. Long Chen baru saja akan mengejar dan benar-benar menghapus Zhao Wuji dari pertarungan ketika Sword Qi yang dingin datang kepadanya. Sayapnya melintas, dan dia menghindar ke samping. Serangan Yue Qianshan terlalu tajam. Dia tidak ingin menghadapinya secara langsung. Itu karena senjatanya tidak cukup baik. Jika dia berkelahi dengannya terlalu lama, senjatanya mungkin akan hancur. Adapun Bloodbrinker, itu dalam kondisi kritis. Long Chen tidak ingin mengganggu proses penyembuhannya. Dia hanya bisa menggunakan pedang hitam ini. Jadi Long Chen hanya bisa menghindari serangan Yue Qianshan. Sekarang serangannya berisi rune Dao Surgawi. Senjata biasa tidak dapat memblokirnya. Dikelilingi oleh mereka berempat, pedang Long Chen menari. Dia melakukan yang terbaik untuk menghindari serangan Yue Qianshan dan memfokuskan serangannya sendiri pada Zhao Wuji. Serangan dan pertahanan Zhao Wuji adalah murni fisik. Bagi Long Chen, yang berspesialisasi dalam kekuatan fisik, dia adalah target terbaik. Adapun Zhong Wuyan, sosok di belakangnya agak sulit untuk dihadapi. Itu berbeda dari raksasa bumi dan tampaknya memiliki kesadarannya sendiri. Entah itu dalam hal pelanggaran atau pertahanan, itu memiliki sedikit poin lemah. Sui Guanzi bersembunyi di balik naga airnya, dan Long Chen tidak dapat melakukan apapun untuk itu untuk saat ini. Jika itu 1 lawan 1, ia dapat dengan mudah melepaskan serangan tiba-tiba untuk menghancurkan naga air, tetapi 3 lainnya akan menghalanginya sekarang. Dia tidak punya peluang, jadi Zhao Wuji adalah target terbaiknya. Di atas platform, pedang Qi mengamuk, gambar pedang memangkas, dan suara ledakan terdengar. Pertempuran habis-habisan antara mereka berlima benar-benar mengguncang dunia. Semua kepala biara dan murid memperhatikan dengan seksama. Ini adalah pertama kalinya para murid melihat pertempuran sengit. Namun, lebih dari 80% dari mereka fokus pada Long Chen. 4 jenius surgawi adalah berhala para murid yang tak terhitung jumlahnya di Suantian Dao Sekte. Mereka menganggap mereka jenius sejati, tokoh legendaris yang tidak bisa dikalahkan. Tapi keempat ini sebenarnya tidak dapat melakukan apapun pada Long Chen. Zhao Wuji bahkan berulang kali tertiup balik dan tampak sangat celaka. Adegan ini sangat mengejutkan. Long Chen ini benar-benar menantang surga. Desah salah satu kepala biara. Four Heavenly Geniuses bahkan menggunakan teknik melukai diri sendiri untuk melepaskan kekuatan terbesar mereka. Tetapi mereka masih tidak dapat melakukan apapun untuk Long Chen. Ini telah berubah menjadi pertempuran gesekan. Jangankan kepala biara lainnya, bahkan Sui Wuhen terpana oleh kecakapan tempur Long Chen. Dia tidak menyangka ada monster mengerikan di tangannya. Hal yang paling dibenci adalah bahwa monster ini menghabiskan sepanjang hari tertawa dan bercanda tanpa satupun pemikiran yang tepat. Dia tidak memiliki tingkah laku seorang ahli sedikit pun. Seperti bajingan, mulutnya yang kasar menyemburkan apapun yang diinginkannya. Semua orang telah tertipu oleh penampilan luar ini. Ledakan. Tiba-tiba, Long Chen dipaksa ke posisi yang mustahil. Dia harus menggunakan pedang untuk memblokir pedang Yue Qianshan. Akibatnya, pedangnya dipotong menjadi 2. Senjatanya hancur. Serang. Teriak Sui Guanzi. Naga airnya melesat ke arah Long Chen. Sekarang, Long Chen tidak memiliki senjata yang cocok untuk dirinya sendiri. Dia tidak memiliki pedang level enchanted yang tersisa, dan dia tidak cocok untuk menggunakan senjata lain. Adapun senjata kelas bawah, mereka tidak berguna baginya. Jika dia menggunakan senjata roh, maka dengan setiap bentrokan, itu akan menyebabkan senjata rohnya meledak. Sekarang mereka berempat telah melepaskan kekuatan terbesar mereka. Mereka terlalu kuat. Dengan mereka berempat menagih padanya, Long Chen tidak punya pilihan lain. Lengannya bergetar dan 2 lampu terbang, 1 biru dan 1 ungu. Lei Long, Huo Long, hancurkan mereka. 2 naga sepanjang 1 mil meraung.
Yang satu terbuat dari kilat, sedangkan yang lain terbuat dari api. Tekanan mengerikan mengguncang langit. Apa? Petir itu berisi kehendak destruktif dari para Taos surgawi. Itu jelas petir kesusahan. Petik 2. Api itu mengandung kemampuan untuk menyalakan surga. Bukankah itu api bumi? Bagaimana Long Chen bisa memiliki api bumi? Petik 2. Semua orang tercengang. Tidak ada yang mengira bahwa Long Chen masih menyembunyikan kartu truf yang mengerikan itu. Di Super Monasteri ke-36, fakta bahwa Long Chen memiliki Earth Flame bukan lagi rahasia. Sui Wuhen sudah memberitahu kepala keluarganya bahwa karena Long Chen bisa menaklukkan api bumi, dia pasti seseorang yang diberkati dengan keberuntungan karma, dan dia harus dibesarkan dengan sumber daya penuh mereka. Paling tidak, dia harus menerima perawatan surgawi. Tetapi pada saat itu, Sui Yunchong sepenuhnya berfokus pada Sui Guanzi. Dia tidak terlalu memperhatikan permintaannya, dan semua yang dia katakan adalah bahwa mereka bisa mendiskusikannya nanti. Akibatnya, sekarang Long Chen memanggil Earth Flame, itu mengejutkan semua orang. Ekspresi Sui Guanzi dan yang lainnya benar-benar berubah. Kedua naga besar ini terlalu menakutkan. Ledakan, kedua naga terjalin, petir dan nyala api mengamuk. Mereka berempat buru-buru mundur. Naga air Sui Guanzi, raksasa bumi Zhao Wuji, dan roh leluhur Zhong Wuyan pergi untuk memblokirnya. Tapi di bawah serangan kedua naga, mereka semua meledak. Sui Guanzi, Zhao Wuji, dan Zhong Wuyan batuk darah. Sebagian jiwa dan pikiran mereka terhubung dengan serangan mereka. Sebagai hasilnya, mereka juga menerima serangan balasan. Seberapa kuat, bahkan Long Chen tertegun. Dia tidak berpikir bahwa Lei Long dan Huo Long telah tumbuh ke tingkat seperti itu. Tiba-tiba, dunia bergetar. Pedang tajam muncul di langit dan menebas kedua naga itu. Ledakan, Lei Long dan Huo Long langsung hancur. Kekuatan besar ini menyebabkan dunia bergetar. Apa? Sementara semua orang terpana, Wakil Ketua Sekte mengatakan, kekuatan ini bukan bagian dari dirinya. Mereka akan padam oleh hukum di sini. Petik 2. Lei Long dan Huo Long telah berubah menjadi rune setelah dihancurkan, tetapi mereka sekali lagi kental. Mereka mengeluarkan raungan marah saat mereka menyerbu ke langit. Mereka sangat marah dengan hukum di sini. Baik petir dan api adalah keberadaan mengamuk. Sekarang setelah mereka terpancing, mereka hampir mengamuk. Saat kedua naga melonjak, energi mulai mengembun di langit. Long Chen melompat ketakutan. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia tahu bahwa aturan di sini tidak memungkinkan dia untuk memanggil tubuh sejati kedua naga. Kembali ke sini, Long Chen buru-buru berteriak kepada mereka melalui jiwanya. Dia tidak tahu persis bagaimana mengerikan tangga Netherworld surga ini, dan siapa yang tahu apakah itu benar-benar akan memusnahkan mereka berdua. Kedua rekan mengamuk itu masih mendengarkan perintah Long Chen dan kembali ke tangannya. Pusaran energi besar yang terbentuk di langit menghilang. Semuanya kembali normal. Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga orang-orang merasa seperti sedang bermimpi. Tetapi naga air, raksasa bumi, dan roh leluhur telah menghilang juga. Itu memberitahu semua orang bahwa mereka tidak bermimpi. Adapun Sui Guanzi dan yang lainnya, mereka merasa seperti berada dalam mimpi buruk. Selain Yue Qianshan, mereka semua terluka parah. Yue Qianshan, kita semua membayar harga yang sangat mahal. Harta itu tidak penting lagi. Membunuh Long Chen adalah hal yang paling penting. Dan satu-satunya yang bisa membunuhnya sekarang adalah kamu, kata Sui Guanzi. Dia mengambil jimat dan menghancurkannya. Light tiba-tiba menyelimuti Long Chen. Long Chen tiba-tiba teringat jimat yang Guanzi dapatkan dari Netherworld Heaven Staircase. Hahaha, Long Chen, bagaimana rasa talisman Lock Space saya? Apakah Anda merasa di penjara? Tertawa Sui Guanzi. Dendam dalam suaranya mengerikan. Long Chen menemukan bahwa ruang di sekelilingnya telah berubah menjadi penjara. Itu agak mirip dengan bagaimana wakil sekte master telah melumpuhkan dia sebelumnya. Tetapi perbedaannya adalah dia bisa bergerak. Dia tidak bisa mengubah lokasi. Yue Qianshan, itu terserah kamu. Sui Guanzi muncul di belakang Yue Qianshan dan menuangkan sedikit energi yang tersisa yang dia miliki ke tubuhnya. Yang lain segera mengerti. Mereka bertiga terluka parah, dan kekuatan tempur mereka telah menurun tajam. Hanya Yue Qianshan masih memiliki mayoritas kecakapan tempurnya. Selanjutnya, dia adalah seorang pembudidaya pedang. Serangannya adalah yang paling tajam. Zhao Wuji dan Zhong Wuyan keduanya meletakkan tangan mereka di tubuh Yue Qianshan. Yuan spiritual mereka mengalir ke dirinya. Mereka telah mempertaruhkan segalanya padanya. Mereka tidak dapat menerima bahwa mereka berempat akan gagal mengalahkan lawan mereka bahkan ketika mereka bekerja bersama. Jika itu terjadi, mereka tidak akan memiliki wajah yang tersisa untuk menyebut diri mereka empat jenius surgawi. Baiklah. Kalau begitu mari lepaskan serangan kekuatan penuh. Yue Qianshan tidak lagi ragu-ragu. Memegang pedangnya dengan kedua tangan, dia menuangkan seluruh energinya ke dalamnya. Pedang cahaya mekar bergolak.
Sebuah gambar pedang besar menebas Long Chen. Long Chen terkejut. Ini adalah kekuatan gabungan mereka, dan itu pasti cukup kuat untuk langsung membunuhnya. Tapi dia tidak bisa mengelak. Tepat pada saat ini, tangannya tenggelam. Pedang merah darah telah muncul di tangannya atas kemauannya sendiri. Long Chen menjadi gembira. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 747. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 747 mengalahkan jenius surgawi Long Chen senang. Bloodbrinker sebenarnya datang kepadanya atas kemauannya sendiri. Yuan spiritualnya segera dibebankan melalui 18 titik akupuntur. Kali ini, Long Chen tidak melalui 9 pertama dan kemudian pergi melalui 9 berikutnya. Memang benar bahwa bentuk kedua dari Split the Heavens diperlukan untuk mengaktifkan bentuk pertama terlebih dahulu, karena kekuatan bentuk kedua ditambahkan di atas yang pertama. Sebelumnya, dia telah menggunakan bentuk pertama terlebih dahulu dan kemudian menggunakan kekuatannya untuk mengaktifkan bentuk kedua. Tetapi ketika menggunakan bentuk pertama, ia telah menggunakan 70% dari kekuatannya dan kemudian menggunakan 30% sisanya untuk mengaktifkan bentuk kedua. Sekarang dia menggunakan 100% kekuatannya untuk mengaktifkan bentuk kedua. Kekuatannya belum pernah terjadi sebelumnya. Justru karena kekuatan yang sangat besar inilah Split the Heavens memiliki persyaratan tinggi pada tubuh fisik pengguna. Jika tubuh Anda terlalu lemah, itu akan meledak sebelum Anda bisa melepaskan serangan Anda. Sekarang Long Chen telah meringkas bintang keempat. Dia bisa menggunakan bentuk kedua tanpa mengeluarkan begitu banyak kekuatan bentuk pertama. Lebih jauh lagi, dia harus mati-matian sekarang, karena serangan yang datang kepadanya terlalu kuat. Tetapi sebagai akibat dari tidak menahan diri, tubuh Long Chen tidak mampu menanggung dampaknya. Meridiannya hampir pecah dan rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya. Tanda menyala pada Bloodbrinker. Sebuah gambar pedang berwarna merah darah menembus ke awan. Langit dan bumi bergetar di depan pedang ini. Pedang Decapita Ting Heaven. Ledakan. Gambar pedang Yue Qianshan dan gambar pedang Long Chen bertabrakan. Celah mulai muncul di langit dari kekuatan. Retakan terus tumbuh. Itu seperti kaca pecah yang bisa meledak kapan saja. Penghalang itu terkoyak. Wakil ketua sekte terkejut. Penghalang pelindung Netherworld Heaven Staircase mengisolasi bagian luar dari dalam sehingga tidak ada yang bisa ikut campur dalam persidangan. Tapi penghalang ini sebenarnya hancur karena tabrakan ini. Angin astral meletus dan beberapa murid diterbangkan ke langit. Tabrakan yang mengejutkan dunia ini telah benar-benar menghancurkan platform. Debu memenuhi langit. Batuk. Long Chen merasa tulangnya akan hancur. Serangan tadi terlalu ganas. Dia memuntahkan darah. Dia buru-buru mengedarkan manik-manik kekacauan primal, menggunakan energi hidupnya untuk menyembuhkan. Tapi dia tiba-tiba menyadari bahwa kecepatan penyembuhan sekarang sangat lambat. Sial, aku lupa. Serangan ini berisi rune Dao surgawi, kutuk Long Chen. Cedera yang mengandung kekuatan Heavenly Daos adalah yang paling menjengkelkan untuk sembuh dengan manik kekacauan primal. Long Chen berlutut di tanah, sangat kelelahan sehingga mengangkat kepalanya pun sulit. Tetapi ketika dia berhasil, pemandangan yang dilihatnya membuatnya menghela nafas lega. Di kejauhan, 4 orang berbaring di tanah seperti anjing. Sui Guanzi khususnya hampir dipotong menjadi 2. Kedua ujungnya berbaring bersama. Tidak diketahui apakah dia masih hidup. Yue Qianshan tidak sadarkan diri. Darah menetes dari mulutnya. Beberapa potongan organnya juga ada di sekitarnya. Zhao Wuji dan Zhong Wuyan lebih jauh darinya. Zhong Wuyan bahkan tidak berkedut. Tetapi Zhao Wuji mencoba untuk bangun beberapa kali. Namun, dia tidak berhasil. Semua orang diam membisu. Tidak ada yang menyangka bahwa pertukaran akhir akan berakhir dalam situasi pahit di mana kedua belah pihak menderita luka berat. Tiba-tiba, suara cahaya terdengar. Itu tidak keras, tetapi dalam keheningan yang mematikan ini, sangat menusuk telinga. Tidak, harta itu menghilang. Seru seseorang. Semua orang buru-buru menoleh ke meja. Perlahan-lahan turun. Waktu sudah habis. Karena tidak ada yang datang untuk mengambil harta itu sedang diingat. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka semua terlalu terluka untuk bergerak. Petik 2. 4 jenius surgawi telah menghabiskan semua energi surgawi Dao mereka dan tidak bisa menyembuhkan. Surga, akankah harta itu benar-benar pergi? Petik 2. Setelah pertempuran besar itu, hasil akhirnya adalah mereka semua terluka parah dan tidak bisa bergerak sementara harta itu menghilang. Apakah mereka akan menjadi gila karena marah? Petik 2. Semua orang menyaksikan meja perlahan-lahan tenggelam. Jika tidak sejauh ini, mereka akan memiliki keinginan untuk menyerang diri mereka sendiri. Wakil ketua sekte, seorang kepala biara tidak dapat membantu membuka mulutnya. Tidak, aturan adalah aturan. Bahkan jika penghalang telah rusak dan kami memiliki peluang besar untuk masuk ke sana tanpa mengaktifkan hukum,
Apakah kematian orang sebelumnya itu tidak cukup membuat Anda terbujuk? Petik 2. Tapi, tidak ada tapi. Semuanya ditakdirkan. Fakta bahwa mereka tidak dapat membuka harta itu hanya berarti bahwa mereka tidak memiliki nasib dengannya, kata Wakil Sekte Master. Sebenarnya, bahkan Wakil Sekte Master benar-benar fokus pada meja. Dia ingin mengkonfirmasi sesuatu, jadi dia sedang menunggu hasil akhirnya. Cih, bagusnya aku masih punya rencana cadangan. Salju kecil, cepat, bantu aku mendapatkan harta karun itu. Petik 2. Long Chen tersenyum. Salju kecil muncul dari ruang rohaninya. Penampilannya yang tiba-tiba mengejutkan banyak orang. Ah, aku ingat. Long Chen tampaknya menjadi penjinak binatang buas. Petik 2. Salju kecil melesat ke depan. Tepat saat meja akan segera menghilang, salju kecil berhasil menangkap koper di mulutnya. Seperti yang dia lakukan, meja menghilang di bawah platform. Ya, Tang Wan Er dan Meng Qi bersorak. Pada akhirnya, Long Chen yang mendapatkan hadiah terakhir. Snow kecil kembali ke Long Chen dan meletakkan koper di sampingnya. Dia kemudian meraung marah pada 4 orang yang jauh. Biarlah, jalur kultivasi sama seperti ini. Tidak pernah ada sumber daya yang cukup untuk berkeliling, jadi persaingan adalah suatu keharusan. Tidak perlu membawanya ke titik pembunuhan, kata Long Chen menghibur. Makna Snow kecil adalah bahwa ia harus segera menyingkirkan orang-orang ini. Mereka sudah jelas berniat membunuh Long Chen. Sejujurnya, Long Chen merasakan keinginan kuat untuk membunuh mereka pada saat itu. Tapi sekarang melihat jenius surgawi ini terbaring di tanah seperti anjing mati, dia benar-benar agak tidak bisa begitu kejam. Selain itu, bahkan jika dia ingin membunuh mereka, Wakil Sekte Master pasti tidak akan hanya menonton saat dia membantai mereka. Hasilnya jelas, jadi dia secara alami tidak akan melakukan sesuatu yang sebodoh itu. Salju kecil, bawa harta itu ke ruang spiritual. Long Chen mengembalikan Little Snow dan kasihnya ke ruang spiritualnya. Lagi pula, dia tidak tahu apa yang ada di dalam cache, jadi dia tidak ingin segera membawanya ke ruang kekacauan utama. Banyak harta karun tidak dapat memasuki cincin spasial, terutama cincin spasial kelas bawah. Menyerap kasus ini langsung ke ruang kekacauan primal dapat mengekspos bahwa ia memiliki ruang lain padanya, ruang yang mampu menyimpan harta khusus. Tiba-tiba, rune spesifik menyala di platform. Long Chen merasakan tubuhnya lebih ringan, dan dia dipindahkan dari Netherworld Heaven Staircase. Long Chen. Begitu Long Chen diteleportasi, Meng Qi dan Tang Wan Er datang dan memeluknya. Rune Heavenly Dao telah menginvasi tubuhnya, membuatnya jadi energi kehidupan manik kekacauan utama membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyembuhkannya. Long Chen bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri sekarang. Tetapi dengan 2 wanita cantik yang mendukungnya, dia berhasil bangkit. Bertindak sangat limbung, dia jatuh ke pelukan mereka. Itu benar-benar perasaan gembira. Long Chen, kamu baik-baik saja. Meng Qi mengeluarkan sapu tangan dan menyeka debu di wajahnya. Lihat saja ekspresinya. Dia benar-benar baik-baik saja. Tang Wan Er memandang ekspresi Long Chen dan menganggapnya lucu dan menyebalkan. Bajingan ini benar-benar tidak pernah tahu bagaimana menjadi pantas. Kerumunan itu kacau sekarang karena Sui Guanzi dan yang lainnya juga telah diteleportasi. Masing-masing dari mereka memiliki luka yang menakutkan, dan satu-satunya yang masih sadar adalah Zhao Wuji. Yang lainnya pingsan. Long Chen, kau bajingan. Bagaimana bisa kau begitu kejam? Lihat betapa parahnya kamu melukai Guanzi. Seorang wanita berdiri dan mengutuknya tepat di depan wajahnya. Long Chen, apakah kamu bahkan seorang pria? Bagaimana Anda bisa begitu kejam terhadap seorang wanita? Untuk menjadi begitu kejam kepada seorang wanita, apakah Anda bahkan manusia? Seorang murid pria juga menangis ketidakadilan. Para prajurit Dragon Blood tidak bisa menahan amarah. Mereka benar-benar tidak masuk akal. Four Heavenly Geniuses telah bekerja sama melawan Long Chen. Dan orang-orang ini tidak mengatakan apapun dalam situasi yang tidak adil ini. Sekarang Long Chen menang. Mereka benar-benar mulai mengutuknya. Guoran hendak berteriak kembali dan memulai pertempuran ketika dia dihentikan oleh Long Chen. Jangan repot-repot mengutuk mereka. Itu hanya akan menurunkan status Anda. Jika mengutuk orang memiliki kegunaan, jalur korup akan dimusnahkan bertahun-tahun yang lalu. Biarkan mereka melakukan apa yang mereka mau. Ingat saja, ketika Anda marah, jangan mengutuk orang. Sekarang, kalian semua orang dengan status, jadi jangan mulai kebiasaan buruk seperti itu. Petik 2. Guoran masih tidak senang. Tapi mereka terlalu benci. Itu berarti mereka masih belum cukup benci. Jika mereka benar-benar benci, Anda pasti sudah lama membunuh mereka secara langsung. Mengapa Anda membuang kata-kata pada mereka? Jadi, ketika kamu bisa menggerakkan tinjumu, jangan gerakkan mulutmu. Tertawa Long Chen. Mendengar kata-katanya, beberapa murid menghirup udara dingin. Tidak heran para prajurit Dragon Blood begitu kejam. Itu semua karena instruksi Long Chen.
Kamu pikir siapa yang kamu coba menakuti? Anda pikir kami takut? Anda pikir memiliki beberapa kemampuan membuat Anda luar biasa? Apakah hanya satu kemenangan yang cukup untuk menjadi begitu sombong? Kamu hanya udik. Ah, PFFT. Darah memercik. Sebuah kepala terbang ke langit. Wanita yang membela Sui Guanzi dipenggal dalam satu pukulan. Bajingan, kamu berani membunuh orang. Orang-orang super monasteri kelima sangat marah. Mereka mengeluarkan senjata, akan segera maju. Wanita itu adalah salah satu penyembah Sui Guanzi. Melihat Sui Guanzi terluka parah, dia sangat marah. Pada saat itu, dia tiba-tiba menerima dorongan dari seseorang, dan dia segera mulai mengutuk Long Chen. Orang yang mendorongnya adalah Sui Yuncong. Dia lebih marah daripada orang lain di sini. Meskipun dia tidak bisa melakukan apapun pada Long Chen, dia tidak ingin dia dilihat sebagai pahlawan. Awalnya, dia baru saja berpikir tentang mempermalukannya dan membuatnya kehilangan muka. Dia tidak pernah berharap Long Chen benar-benar membunuh seseorang. Dia senang dan dia mulai diam-diam mendorong lebih banyak orang untuk menuntut. Dia akan menggunakan kesempatan ini untuk membuat Long Chen benar-benar jatuh dari rahmat. Saudaraku, persiapkan dirimu. Banyak yang datang, sebanyak yang akan kita bunuh. Long Chen dengan dingin tersenyum. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 748. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 748 Mutiara Air Surgawi. Para prajurit Dragon Blood segera mengangkat senjata mereka. Selama orang-orang bodoh ini berani menuntut, mereka akan dibantai tanpa ampun. Mereka pasti tidak akan memiliki belas kasihan pada siapapun yang berani menghina Long Chen. Pada saat itu, niat membunuh yang menakutkan melonjak keluar dari prajurit Dragon Blood. Sudah cukup. Tiba-tiba, suara tenang terdengar. Suara itu tidak keras, tetapi itu menyebabkan hati mereka bergetar. Wakil Master Sekte, Long Chen yang melanggar aturan dan tanpa ampun membunuh seseorang dari sekte yang sama. Tolong, dapatkan kami keadilan. Seru Sui Yuncong. Sui Wuhen dengan tenang menyaksikan tanpa mengatakan apa-apa. Tapi ejekan dan kekecewaan bisa dilihat di matanya. Dia tidak berpikir bahwa kepala keluarganya adalah orang seperti itu. Biasanya, dia bertindak sangat bermartabat. Tetapi sekarang, setelah kalah, ia seperti tikus liar, yang rela melakukan apa saja. Meskipun dia tidak jelas melihat dia melakukan sesuatu dengan murid perempuan pertama, tatapan yang dia berikan kepada beberapa orang lain setelah dia terbunuh telah ditangkap olehnya. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah dia sudah pikun. Jika dia berhasil menangkap tindakannya, lalu bagaimana dia berpikir untuk menyembunyikannya dari wakil sekte. Tampaknya Sui Yuncong sudah kehilangan ketenangannya, dan mulai bertindak bodoh. Sui Yuncong, di mana tempat ini? Tanya wakil sekte master. Tempat ini adalah wilayah uji coba. Ekspresi Sui Yuncong segera menjadi jelek. Karena ini adalah daerah persidangan, maka para kepala biara tidak dapat ikut campur dalam pergulatan di antara para murid. Apakah Anda bahkan tidak dapat mengingat aturan sederhana ini? Bahkan Master Sekte tidak akan berani melanggar aturan ini. Bahkan jika para murid ingin saling membantai, Anda hanya dapat menasihati mereka. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat bertindak sebagai pemimpin sekte? Maka saya harus mengucapkan selamat kepada Anda karena memajukan seluruh wilayah, kata wakil sekte master dengan tenang. Tapi ejekan dalam suaranya sama sekali tidak disembunyikan. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke para murid dengan senjata mereka yang terangkat. Di wilayah uji coba, para murid diizinkan untuk bertukar petunjuk tanpa harus dimintai pertanggungjawaban. Tolong lanjutkan, aku akan mendukungmu. Petik 2. Wakil sekte master sebenarnya mengambil beberapa langkah mundur, mengambil sikap seorang penonton yang ingin menonton kesenangan. Para murid segera terperangah. Mereka hanya bertindak seperti ini karena dorongan Sui Yuncong, serta fakta bahwa mereka memiliki lebih banyak orang di pihak mereka. Selanjutnya, orang-orang super monasteri Zhongwuyan juga bergabung. Meskipun Long Chen telah menang, mereka tidak bisa membiarkan dia memikul semua kemuliaan. Tetapi sekarang wakil ketua sekte mengatakan bahwa para murid dapat saling membunuh di sini tanpa hukuman. Wajah mereka langsung menjadi hijau. Prajurit Dragon Blood bukanlah sekelompok orang, tetapi sekelompok serigala. Jika mereka pergi, maka tanpa aturan untuk melindungi mereka, akankah mereka bisa pergi hidup-hidup? Bos, ini hal yang bagus. Ayo cepat dan bunuh bajingan ini, kata Guoran, matanya bersinar. Biarkan saja, menggertak yang lemah tidak akan menjadikanmu pahlawan. Jika Anda memiliki energi, bunuh ahli korab. Itu cara terbaik untuk mendapatkan ketenaran. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dia sudah lama melihat melalui esensi dari metode tercela dari jalan yang benar. Moto mereka adalah bahwa bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkanmu, mereka akan menghapus ingusmu.
Mual Anda juga hadiah yang baik. Itu kelas yang terlalu rendah, dan dia tidak bisa diganggu dengan itu. Apa? Anda tidak berkelahi lagi? Lalu ayo cepat dan pergi. Di Sekte Dao Xuantian, akan ada aturan melawan pembunuhan. Tetapi jika ada permusuhan yang tidak terpecahkan, Anda bisa pergi ke tahap hidup dan mati. Ada 380 tahap hidup dan mati di Xuantian Dao Sekte, dan Anda dapat pergi ke sana kapan saja. Anda dapat memilih satu dengan Feng Shui yang baik, dan memilih hari yang baik untuk diri sendiri. Tentu saja, tahap hidup dan mati tidak terbatas hanya pada murid. Bahkan kepala biara dapat bertarung satu sama lain. Baru-baru ini, saya menemukan bahwa hasrat Anda telah berkurang saat Anda bertarung di antara Anda sendiri. Akan lebih baik untuk belajar dari murid-muridmu dan bertarung dengan kepalaan tanganmu. Kata Wakil Sekte Master. Tatapannya menyapu semua orang. Hati mereka bergetar. Wakil Sekte Master melampiaskan amarahnya. Cemoohan dalam suaranya tidak bisa lebih jelas. Jelas, dia sangat jelas tentang apa yang sedang terjadi. Jika dia menggunakan suara marah, itu akan benar-benar lebih baik. Sekarang dia mengucapkan kata-kata ini dengan suara tenang. Arti mereka sedikit berbeda. Wakil Sekte Master benar-benar marah. Tindakan kecil Sui Yuncong dan kepala keluarga Wang belum disembunyikan darinya. Biasanya, mereka berdua setidaknya sedikit lebih pintar dan tidak akan melakukan kesalahan seperti itu. Tapi hari ini, mereka berdua marah oleh Long Chen dan telah menggunakan metode sampah semacam ini untuk merusak kemuliaan Long Chen. Dengan demikian, Wakil Sekte Master berada di ambang mengamuk. Tetapi bertahun-tahun pelatihannya memungkinkannya untuk mengendalikan dirinya sendiri. Dia tidak meledak. Sebaliknya, dia berbicara dengan suara yang begitu tenang. Tidakkah kalian semua suka bertarung? Daripada bertarung di antara para murid, pertarungan di antara para pakar kepala biara seharusnya jauh lebih menarik. Ditambah lagi, kematian kepala biara akan bisa mengguncang seluruh Wastelen Timur. Petik 2. Melihat semua orang menundukkan kepala dan tidak menanggapi, Wakil Sekte Master tidak bisa diganggu untuk melanjutkan. Kepala orang-orang ini sudah terkorosi. Dia bukan dewa, dan dia tidak bisa mengubahnya. Dia hanya bisa memberi mereka peringatan yang tepat dan membuat mereka menjaga diri mereka sendiri. Lebih jauh, jika seorang kepala biara benar-benar mati, ia akan memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Dia perlu melaporkan itu ke atasan. Setelah semua, kematian para ahli tingkat kepala biara semua perlu dilaporkan ke sekte kepala. Pekerjaan itu terserah padanya, dan dia cukup sibuk. Dengan lambaian tangannya, kekuatan spasial beredar. Cahaya matahari menembus mata mereka saat mereka muncul di Plaza Xuantian. Tidak ada sinar matahari di wilayah uji coba. Sekarang, kehangatan matahari meningkatkan suasana hati mereka, membuat mereka merasa lebih rileks. Uji coba sudah berakhir. Saya percaya bahwa Anda mengerti betapa bermanfaatnya bagi Anda. Hal berikutnya adalah hal yang paling signifikan. DI Memorial 4 dijadwalkan akan dibuka 3 bulan dari sekarang. Namun, jalan abadi ini tidak ada hubungannya dengan murid biasa. Hanya ahli tingkat surgawi yang bisa masuk. Petik 2. Mendengar ini, semua orang terkejut. Apa itu jalur Immemorial? Hanya pakar tingkat surgawi yang memiliki kualifikasi untuk masuk. Mengenai jalur Immemorial, aku akan memberikan lebih banyak informasi kepada kepala biara kamu nanti. Jadi minta mereka untuk penjelasan. Long Chen, menurut aturan, harta karun terakhir dari Netherworld Heaven Staircase harus diungkapkan kepada publik. Salah satu alasannya adalah untuk melapor kepada atasan, sementara yang lain adalah untuk mendorong murid-murid lainnya, kata Wakil Ketua Sekte. Mendorong? Apakah Anda yakin itu tidak memprovokasi mereka? Long Chen terdiam. Tetapi karena Wakil Ketua Sekte telah memerintahkannya, dia hanya bisa mengambil kopernya. Ketika kasus itu muncul, semua murid segera berhenti bernapas. Sebagai hadiah utama persidangan, ini harus menjadi harta karun tertinggi. Sui Guanzi, Zhong Wuyan, Yue Qianshan, dan Zhao Wuji semua sadar sekarang. Mereka didukung oleh murid-murid lain. Melihat kasus itu, mereka menghela nafas tak berdaya. Mereka sudah melakukan yang terbaik. Tapi Long Chen masih menerima hadiah terakhir. Apakah ini takdir? Adapun Sui Guanzi, matanya merah. Dia bisa saja menerima orang lain yang mendapatkan hadiah terakhir. Tetapi fakta bahwa Long Chen telah mendapatkannya membuatnya marah. Dia memiliki keinginan untuk menuntut dan melanggarnya. Kasing dibuka. Long Chen tercengang. Di dalam adalah kasus lain. Membuka kasing yang lebih kecil. Ekspresi Long Chen tenggelam. Di dalam adalah kasus lain. Jantungnya mengepal. Di Netherworld Heaven Staircase, ia mendapatkan sepasang sepatu bot lusuh, ikat pinggang, dan blus yang elegan. Jika hadiah ini juga sampah, Long Chen tidak tahu apakah dia akan mati karena marah. Tapi itu tidak mungkin. Ini bukan masalah keberuntungan lagi. Hadiah itu sudah lama ditentukan.
Tidak mungkin harta itu akan berubah menjadi sampah begitu dia mengambilnya, kan? Pada kasus ketujuh, ekspresi Long Chen menjadi sangat jelek. Sekarang, kotak itu hanya seukuran kepalan tangan. Apakah mereka memberinya telur puyuh? Casing terbuka, memperlihatkan mutiara seukuran telur. Begitu itu muncul, ruang bergetar. Kabut tak berujung muncul darinya, dan energi air yang agung mengeluarkan tekanan yang menyesakkan. Mata Sui Guanzi hampir muncul. Mutiara air surgawi. Wakil Sekte Master mau tidak mau menjadi emosional. Itu adalah harta yang tak ternilai. Itu adalah harta alami bagi para pembudidaya air, yang akan setara dengan api bumi bagi para alkemis. Jantung Sui Guanzi berdebar kencang. Ini adalah harta yang dia butuhkan. Jika dia bisa memperbaikinya, dia akan bisa maju menjadi peringkat 3 celestial. Peringkat 3 celestial adalah jenius tertinggi yang memenuhi syarat untuk memasuki kepala dataran tengah Xuantian Daosek. Jantung Sui Yuncong segera mengepal. Dia harus mendapatkannya untuk Sui Guanzi. Long Chen, mutiara air surgawi ini tidak berguna bagi Anda. Kami akan bersedia untuk menukar harta tak ternilai lainnya untuk itu, kata Sui Yuncong. Bagaimana itu tidak berguna? Apakah kamu pikir aku bodoh? Mutiara mengandung energi air yang tak ada habisnya. Apakah itu untuk mandi atau mencuci kaki? Itu sangat nyaman. Ini sangat berguna. Long Chen dengan dingin tersenyum. Sebenarnya, Long Chen dipenuhi amarah. Dia telah mendapatkan harta yang tak ternilai, tetapi itu sama sekali tidak berguna baginya. Sebenarnya, itu tidak berguna untuk seluruh Dragon Blood Legion karena tidak ada ahli atribut air di antara mereka. Kamu akan menggunakannya untuk mencuci kakimu. Amukan Sui Guanzi, itu milikku, jadi aku bisa melakukan apapun yang aku mau dengannya. Bahkan jika aku ingin membuangnya, itu tidak ada hubungannya denganmu. Saya pasti tidak akan membiarkan orang kecil yang tercela mendapatkan keuntungan seperti itu, kata Long Chen. Long Chen, jika mutiara ini tidak berguna untukmu, kamu dapat menukarnya dengan sekte untuk harta lainnya secara gratis, mengingatkan wakil sekte master. Terima kasih banyak, murid ini mengerti. Long Chen sebenarnya memiliki pendapat yang cukup baik tentang wakil sekte master yang tidak memihak ini, jadi dia sangat menghormati dia. Sekarang semua orang telah melihat harta itu. Semuanya sudah berakhir. Sui Wuhen membawa semua orang kembali ke kemah mereka. Menyaksikan Long Chen pergi, Sui Guanzi dipenuhi dendam. Dia menjadi sedikit gila. Harta yang sangat dibutuhkannya ini sebenarnya telah diambil oleh orang yang paling buruk. Jangan panik, kami pasti akan mendapatkan mutiara air surgawi. Ayo pergi sekarang. Sui Yuncong membawa pergi Sui Guanzi. Yang lain juga pergi. Cobaan sudah berakhir, tetapi suasana di Sekte Dao Xuantian semakin tegang. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 749. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 749 Perjanjian di sebuah gua terpencil di pegunungan belakang Xuantian Dao Sekte. Master Sekte dengan hormat menghadap layar cahaya. Di dalam layar ada seseorang, tetapi sosok mereka sangat tidak jelas, dan tidak mungkin untuk mengetahui apakah mereka laki-laki atau perempuan. Oh, seorang jenius kelas iblis telah muncul di Sekte cabang Wastelens Timur kita. Sebuah suara datang dari layar. Suara itu terdengar sangat aneh, dan bahkan tampak mirip dengan fluktuasi spiritual. Iya, Tuan Sekte, nama orang ini adalah Long Chen. Wakil Sekte Master mulai menceritakan semua yang dia ketahui tentang Long Chen. Pada saat yang sama, ia juga mengaktifkan beberapa jades fotografi. Tentu saja, tidak ada yang berani mengaktifkan jade fotografi selama persidangan, karena itu hanya mencari mati. Sebagian dari ingatan mereka tentang tangga ke-999 telah dihapus. Tapi kemenangan Long Chen atas Four Heavenly Geniuses tidak. Menggambar sampah 3 kali benar-benar tak terbayangkan. Benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Kata sosok di layar. Selanjutnya, harta terakhir adalah mutiara air surgawi. Tidak berguna bagi Long Chen, dan tidak berguna bagi siapapun di sisinya. Keberuntungannya menantang surga. Jadi itu membuat saya berpikir tentang legenda. Master Sekte menutup mulutnya di sini. Tidak apa-apa. Saya sudah mengatur formasi besar yang menipu surga di sini. Anda tidak akan diperhatikan oleh Tao Surgawi. Anda ingin mengatakan bahwa dia adalah divergen. Suara aneh itu masih benar-benar tenang tanpa sedikit pun kejutan. Ya, wakil ketua sekte mengangguk. Benar-benar ada semacam tokoh yang tidak dapat dibayangkan di antara divergens. Tampaknya mereka disebut pencari surga. Mereka tidak bisa mengandalkan keberuntungan untuk hidup, dan harus bergantung sepenuhnya pada perjudian dengan nyawa mereka di telepon untuk mendapatkan peluang. Karena mereka secara paksa mengambil peluang itu dari surga, mereka disebut pencari langit.
Tapi legenda mengatakan bahwa orang-orang ini ditakdirkan untuk menjadi setan haus darah yang menciptakan gunung mayat dan lautan darah. Tokoh seperti itu tidak dapat memiliki teman atau teman. Pencari langit dikelilingi oleh kebencian, dan siapapun di sisinya akan jatuh. Mereka adalah kutukan dari eksistensi orang lain, dan karenanya mereka semua adalah figur yang menyendiri, yang menyebabkan mereka menjadi begitu kejam dan tidak meninggalkan ruang untuk kompromi. Adapun Long Chen, dia mirip dengan mereka. Tetapi ada juga aspek di mana dia adalah kebalikan dari mereka. Masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa dia adalah pencari surga, kata suara aneh itu. Maksud saya adalah, bukankah kita harus mengirim Long Chen ke Central Plains? Meninggalkan sosok seperti itu di sekte cabang kami adalah pemborosan bakat. Central Plains adalah bidang permainan sejati para jenius, tuntut wakil ketua sekte. Kau seharusnya takut terlibat, kan? Aku, ya, kata wakil sekte Master Canggung. Dia berpikir tentang sekte Dao Xuantian. Jika Long Chen adalah pencari langit, sekte cabang mereka akan sepenuhnya dibatalkan olehnya. Kemungkinan besar, tidak satu pun dari 4 jenius surgawi akan bertahan hidup. Akan lebih baik mengirimnya ke sekte kepala. Ada banyak jenius di sana yang bisa berdiri bahu-membahu bersamanya. Selanjutnya, ia akan mendapatkan perawatan terbaik. Itu adalah tempat terbaik untuk Long Chen. Yang paling penting, tempat ini akan aman. 4 jenius surgawi mungkin telah bertarung satu sama lain dan tidak harmonis sebelumnya, tetapi selalu berada dalam batas tertentu. Namun, Long Chen baru saja tiba dan mereka langsung memulai pertempuran sampai mati. Jadi wakil sekte master benar-benar khawatir. Mendesah. Seiring bertambahnya usia, nyali mereka menyusut. Sosok di layar mendesah. Tolong beri saya kebijaksanaan Anda, Tuan. Mendengar dia berkata Tuan, nada suara itu menjadi sedikit lebih lembut. Sejujurnya, tuanmu yang mengecewakanmu. Murid tidak pantas menerima kata-kata seperti itu. Seru wakil ketua sekte dengan hormat. Biarkan aku selesai. Saya telah fokus pada budidaya beberapa tahun terakhir ini, jadi saya menyerahkan Dao Sekte kepada Anda untuk ditangani. Saya tidak memberitahu Anda banyak hal, yang akhirnya menahan kultivasi Anda. Namun, Anda benar-benar cukup bodoh. Hanya karena saya tidak memberitahu Anda tentang beberapa hal, tidak bisakah Anda memahaminya sendiri? Keempat keluarga telah berperang satu sama lain selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi saya tidak pernah peduli untuk mendisiplinkan mereka. Ketika saya menyerahkan Sekte Dao kepada Anda, saya juga tidak pernah mengatakan apa-apa tentang mereka. Apakah kamu benar-benar tidak mengerti? Suara sosok itu jelas sedikit kecewa. Tolong maafkan kebodohan murid, kata wakil ketua sekte. Apakah kamu berpikir bahwa hanya karena aku menyerahkan sekte kepadamu untuk ditangani, bahwa itu benar-benar milikmu? Bahwa naik turunnya sekte itu didasarkan sepenuhnya pada Anda. Apakah Anda pikir Anda seorang dewa? Ketika Xuantian Dao Sekte akan makmur, apakah Anda pikir Anda bisa menghentikannya? Ketika Xuantian Dao Sekte akan dihancurkan, apakah Anda pikir Anda bisa menghentikannya? Petik 2. Aku, wakil sekte master tidak tahu bagaimana merespons. Kamu tidak bisa, bahkan saya tidak bisa, bahkan sang patriark tidak akan sanggup melawan arus. Sebuah sekte besar memiliki takdirnya sendiri. Dan ketika takdir itu berakhir, tidak ada yang bisa menghentikan penurunannya. Katakan padaku, apa yang membuatmu khawatir? Anda hanya pembantu rumah tangga. Lengkapi saja tugas-tugas penting Anda. Karena Long Chen, Anda benar-benar khawatir tentang seluruh sekte Dao. Mengapa kamu tidak mulai mengkhawatirkan nasib seluruh benua? Kata sosok itu tanpa daya. Wakil ketua sekte itu merah, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Jika Long Chen bukan pencari surga, maka tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Jika dia adalah pencari surga, maka ada lebih sedikit lagi yang perlu kamu khawatirkan. Hidupnya telah diatur oleh surga. Ini sudah ditakdirkan ketika langit akan mengambil nyawanya. Petik 2. Iya, murid itu bodoh. Petik 2. Pergi. Semuanya akan berjalan sesuai nasib. Jangan ikut campur dalam masalah besar seperti itu, karena keuntungan tidak akan menebus kerugian. Biarkan alam mengambil jalannya. Ambil posisi penonton dan Anda akan mendapatkan lebih banyak, kata sosok itu. Wakil-wakil sekte bergetar sedikit. Kalimat terakhir itu dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa dia terlalu terikat, sampai-sampai dia kehilangan dirinya dalam labirin. Jika dia bisa lolos dari labirin itu, maka dunia mentalnya akan segera melompat ke tingkat yang baru. Banyak terima kasih atas petunjuk Tuan. Pergi. Setelah wakil sekte master meninggalkan gua, sosok di layar terdiam beberapa saat sebelum bergumam, Long Chen. Penculik surga, menarik. Jika aku punya kesempatan, aku pasti akan menguji bocah kecil itu. Petik 2. Long Chen beristirahat semalam, tapi dia baru pulih hingga 20%. Luka-lukanya terlalu berat, dan 4 jenis energi surgawi Dao,
mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Bahkan dengan manik kekacauan primal, dia tidak bisa menyembuhkan mereka dengan cepat. Tebakannya adalah bahwa bukan karena manik kekacauan primer telah kehilangan efeknya, tetapi bahwa pohon-pohon yang dia tanam tidak cukup kuat dan tidak lagi mampu memenuhi persyaratannya. Dia perlu menemukan beberapa pohon baru, atau ketika dia terluka dalam perkelahian, dia tidak akan lagi memiliki kemampuan untuk sembuh dengan cepat. Selain itu, tubuh fisiknya tumbuh semakin kuat, dan pil penyembuhan hampir tidak berpengaruh padanya. Dia harus mengandalkan manik kekacauan primal. Gadis, ayo pergi, menemani orang tua ini berjalan-jalan. Long Chen melihat Tang Wan-er menunggunya ketika dia meninggalkan kamarnya. Adapun Tang Wan-er, dia senang melihat Long Chen turun dari tempat tidur. Oh, Bung, tulangmu yang patah baru saja sembuh. Apakah Anda yakin sudah siap untuk berjalan-jalan? Dia menggoda. Tentu saja, seseorang bisa menjadi tua, tetapi itu tidak berarti hati mereka telah menjadi tua. Seekor sapi tua makan rumput muda satu, datanglah gadis kecil. Beri pelukan lelaki tua ini. Tertawa Long Chen saat dia merangkul pinggangnya. Tang Wan-er memutar sedikit dan menghindari cakar setan Long Chen. Dia menegur, kamu baru saja pulih, tetapi kamu ingin main-main. Hei, bukankah itu hanya lelucon? Jika kita seperti pasangan tua yang sudah menikah, itu akan terlalu membosankan, tawa Long Chen. Dia benar-benar menyukai bagaimana penampilan Tang Wan-er ketika dia dengan marah menegurnya. Dia menganggap itu sisi yang paling indah. Siapa pasangan tua yang sudah menikah? Tak tahu malu, Tang Wan-er memerah. Meskipun dia telah bersama Long Chen selama ini, kata-kata jujur seperti itu masih membuatnya memerah. Di mana Meng Qi? Long Chen mengubah topik pembicaraan. Dia berada di pengasingan yang memurnikan kristal spiritual itu. Sepertinya itu akan memakan waktu lama, kata Tang Wan-er. Di Nine Netherworld Path, Long Chen telah menghancurkan jiwa yang menakutkan dengan basis kultivasi yang tidak diketahui. Kristal spiritual yang telah meledak oleh jiwa itu terlalu menakutkan, dan Meng Qi perlu waktu lama untuk memperbaikinya. Tapi itu juga hal yang baik. Kristal spiritual itu terbuat dari energi jiwa murni, dan karena mereka terbentuk di Nine Netherworld Path, tidak ada sedikit pun kelemahan untuk menyerapnya. Baik, tapi aku benar-benar ingin kamu menemaniku jalan-jalan. Saya memiliki beberapa masalah yang harus ditangani, kata Long Chen. Bahkan Anda tahu bagaimana melakukan hal-hal yang benar? Tanya Tang Wan-er. Long Chen terdiam. Baik, kalau begitu kita akan melakukan beberapa hal yang tidak pantas di sini. Dia menarik Tang Wan-er ke pelukannya dan menciumnya. Kamu bajingan. Tang Wan-er berjuang tetapi menemukan itu tidak berguna. Long Chen awalnya menghukumnya, tetapi pada akhirnya, api menyala di dalam dirinya. Long Chen, berhenti. Tiba-tiba Tang Wan-er merasakan perubahan itu. Mengapa? Apakah kamu tidak menyukai saya? Tanya Long Chen, kecewa. Kamu bajingan. Jika aku tidak menyukaimu, apakah kamu pikir aku akan membiarkan kamu pergi sejauh ini? Aku sudah lama meremukkanmu, amuk Tang Wan-er. Dia mulai menangis. Long Chen tertegun. Bukankah dia baru saja mengajukan pertanyaan? Kenapa dia menjadi sangat emosional? Sepertinya dia tidak menyadari betapa sensitifnya seorang wanita terhadap pertanyaan seperti itu. Dia telah memanggil perasaannya dipertanyakan. Batuk, aku salah. Ketika seorang wanita menangis, hal pertama yang harus dilakukan bukanlah bertanya mengapa, tetapi meminta maaf. Inilah yang pengalaman Long Chen katakan padanya. Kamu bajingan, tidak bisakah kamu bertindak lebih alami? Kamu bahkan tidak sedikit pun tulus. Melihat Long Chen bertindak seperti anak yang taat, bahkan seorang idiot bisa mengatakan bahwa dia berpura-pura. Tang Wan-er mengalahkan Long Chen dalam amarahnya. Ah, berhenti. Katakan mengapa kita tidak bisa melakukan ini. Long Chen terus memegang Tang Wan-er. Hasrat tertentu sudah terbentuk di dalam dirinya. Bukankah dikatakan bahwa tidak ada begitu banyak pantangan setelah mencapai wilayah Xiantian? Mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Tang Wan-er berwarna merah. Mengepalkan jubahnya, dia diam-diam berkata, Saudari Meng Qi, Saudari Chu Yao, dan Saudari Ziqiu, kita semua sepakat bahwa hanya sekali kita semua menikah kamu dapat, bisakah kita melakukan itu? Apa-apaan ini? Long Chen ambruk di tanah. Dia harus dikelilingi oleh wanita cantik, tetapi tidak bisa menyentuhnya. Bagaimana dia akan melewati hari-harinya? Satu ini adalah ungkapan untuk hubungan romantis di mana lelaki itu jauh lebih tua. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 750. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 750 mereka masih belum menyerah. Long Chen,
cepat dan bangun. Anda adalah pahlawan besar. Bagaimana Anda bisa menjadi bajingan? Melihat Long Chen berguling-guling dengan tidak masuk akal, Tang Wan-er buru-buru menariknya. Bagaimana kamu bisa membuat perjanjian seperti itu tanpa memberitahuku? Kamu terlalu tidak manusiawi. Selanjutnya, Ye Ziqiu dan aku, kita, Long Chen awalnya hendak mengatakan bahwa dia dan Ye Ziqiu belum mencapai titik itu, tapi kemudian memikirkan bagaimana Ye Ziqiu telah mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkannya. Dia tahu seberapa dalam perasaannya terhadapnya adalah. Karena itu, dia menelan kata-katanya. Sebenarnya, dia juga sangat menyukai Ye Ziqiu. Ye Ziqiu memiliki semacam keindahan suci yang dimiliki oleh seorang Dewi Es. Keindahan suci semacam itu adalah sesuatu yang akan membuat seseorang malu dengan inferioritas mereka sendiri, tetapi itu juga akan memberi seseorang keinginan kuat untuk menaklukkan mereka. Long Chen menyimpan adorasi untuknya di dalam. Dia berpikir bahwa seorang gadis seperti Ye Ziqiu tidak akan pernah membentuk perasaan romantis dengan siapapun. Karena dia selalu sedingin es, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Sebenarnya, kami berhasil merasakan bahwa saudari Ziqiu menyukaimu kembali di dunia rahasia Jiuli. Hanya saja dia tidak suka mengungkapkan emosinya. Namun, seorang wanita memiliki intuisi wanita itu. Itu lebih sensitif daripada persepsi para ahli. Saat itu, saudari Chu Yao mengusulkan perjanjian ini hanya untuk menyelidiki dia, dan sebagai hasilnya, dia setuju, kata Tang Wan-er. Long Chen merasakan ledakan emosi. Memikirkan senyum pedih dan terakhir dari Hak Ye Ziqiu sebelum kematiannya, rasa sakit muncul dalam dirinya. Keinginannya yang sebelumnya lenyap. Long Chen, jangan tidak sabar. Kami, cepat atau lambat akan menjadi milik Anda, Tang Wan-er menghibur. Tapi dia benar-benar merah ketika mengatakan ini. Wan-er, kamu benar-benar cantik, puji Long Chen. Bahkan jika kamu mengatakan itu tidak berguna. Kami para sister telah membuat kesepakatan kami, jadi jangan repot-repot. Jika Anda benar-benar menginginkannya, maka bekerja keraslah untuk berkultivasi sehingga kita para sister dapat bersatu kembali. Pada saat itu, impian Anda secara alami akan menjadi kenyataan. Tertawa Tang Wan-er. Dia jelas berpikir bahwa Long Chen memiliki tujuannya sendiri untuk memujinya, dan dia tidak akan ditipu. Baiklah, itu juga bagus. Pada saat itu, kita semua bisa bersama, itu benar-benar memuaskan. Akan ada kamu, Meng Qi, Chu Yao, Ziqiu, dan kemudian Yue. Long Chen buru-buru menutup mulutnya. Yue apa? Tang Wan-er segera meraih tenggorokan Long Chen. Ekspresi lembut dan malu-malu itu langsung berubah, membuatnya tampak seperti harimau betina. Batuk, kau terlalu gugup. Apa yang saya katakan adalah, saya bertanya-tanya berapa bulan sampai kita bisa bersama. Long Chen diam-diam menyeka keringat. Dia hampir memanggil Yue Xiaoqian. Dan dia tidak hanya memikirkan Yue Xiaoqian. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia juga memikirkan nama lain, Ziyan. Kesan bahwa peri sitar bermain telah meninggalkannya sangat dalam. Ayo cepat. Saya ingin menukar mutiara air surgawi dengan sesuatu yang bermanfaat bagi kami. Semoga kita bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Long Chen buru-buru mengubah topik pembicaraan. Dia menarik Tang Wan-er keluar. Mendengar bahwa Long Chen ingin menukar mutiara air surgawi, minat Tang Wan-er terguncang. Dia juga ingin melihat harta apa yang berada di tingkat yang sama dengan mutiara air surgawi di Sekte Dao. Dia bahkan berpikir untuk memanggil Meng Qi, tapi dia dihentikan oleh Long Chen. Meng Qi berada di periode yang penting. Dia memberitahu Tang Wan-er bahwa ada terlalu banyak kristal spiritual di ruang spiritualnya. Kristal memiliki tanda padanya, dan mereka perlu disempurnakan satu persatu. Meskipun tidak akan ada banyak keuntungan dalam jangka pendek, efek jangka panjang akan bermanfaat. Saat ini, Meng Qi melelahkan sejumlah besar kekuatan spiritual hanya untuk menyegel mereka dalam dirinya sendiri. Jika dia bertarung dengan seseorang saat ini, dia akan sangat dirugikan. Bahkan di saat-saat yang aman, yang terbaik adalah waspada terhadap bahaya. Ketenangan tidak mewakili keamanan. Tidak ada yang namanya keamanan absolut di dunia kultivasi. Jadi yang terbaik adalah tidak menunda pekerjaannya. Long Chen meminta untuk menemui wakil Sekte Master. Hanya wakil Sekte Master yang memiliki wewenang untuk mengakses harta karun pada tingkat mutiara air surgawi. Ketika wakil Sekte Master menyerahkan daftar harta karun, Long Chen kecewa. Hanya ada 8 item dalam daftar itu. 4 dari mereka adalah senjata di level item tracer. Melihat itu, Tang Wan-er tertegun. Itu adalah senjata untuk ahli Foundation Forging. Karena mutiara air surgawi dapat ditukar dengan barang harta karun, itu berarti ia berada pada tingkat yang sama dengan mereka. Sangat disesalkan bahwa harta ini tidak berguna bagi Dragon Blood Legion. Dari 8 item, yang menarik perhatian Long Chen adalah pedang dan tombak. Jika dia bisa mendapatkan salah satu dari mereka untuk Yue Zifeng atau Guyang,
kekuatan mereka akan meningkat ke titik bahwa mereka akan bisa bertarung dengan peringkat 2 Celestial. Wakil Ketua Sekte, bisakah saya memilih untuk tidak menukarnya? Tanya Long Chen. Tentu saja, mutiara air surgawi adalah milikmu. Sekte tidak akan memaksa Anda untuk melakukan apapun, kata Wakil Sekte Master. Lalu, terima kasih banyak. Long Chen pergi bersama Tang Wan-er. Dia agak tertekan. Mutiara air surgawi adalah harta yang tak ternilai, tetapi tidak berguna baginya. Adapun pedang dan tombak, mereka akan lebih cocok untuknya dan pertumbuhan Dragon Blood Legion. Namun, ia memilih untuk tidak memperdagangkannya. Itu karena dia tahu bahwa begitu dia menukar mutiara air surgawi, itu akan berakhir di perbendaharaan Xuantian Dao Sekte. Kemudian, orang lain akan dapat menukar harta level yang setara untuk itu. Hal yang Long Chen ingin hindari adalah mutiara air surgawi berakhir di tangan Sui Guanzi. Langkah terakhir yang Sui Guanzi telah gunakan pada Netherworld Heaven Staircase telah meningkatkan kewaspadaannya. Jika Sui Guanzi memperoleh mutiara air surgawi, ia akan maju menjadi peringkat 3 Celestial dan kemampuan tempurnya akan mengalami perubahan yang menggulingkan surga. Long Chen pasti tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh. Jadi tanpa sesuatu yang cocok, dia memutuskan untuk tidak memperdagangkannya. Dia lebih suka membiarkannya membusuk di tangannya daripada untuk itu menguntungkan Sui Guanzi. Baiklah, jangan terlalu tertekan. Bahkan jika Anda tidak memperdagangkannya, Anda tidak kehilangan apa-apa. Pikirkan betapa hebatnya Anda muncul ketika Anda mengalahkan 4 jenius surgawi. Tang Wan-er mencoba menghibur Long Chen setelah melihat betapa tertekannya dia. Bagi saya, ketenaran tidak berguna. Hanya emas dan kecantikan yang bisa menarik perhatian saya. Batuk, tentu saja, aku sudah memiliki kecantikan. Jadi aku hanya kekurangan uang. Reaksi Long Chen cepat. Tang Wan-er menarik tangan yang hendak dicubitnya. Berbicara tentang uang, Guoran telah menghabiskan cukup banyak waktu ini. Zheng Wenlong tampaknya siap menangis karena dia, tawa Tang Wan-er. Tidak apa-apa, Zheng Wenlong bukan orang luar. Kita hanya harus mengingat kebaikan ini di hati kita. Saya sudah memberi Guoran setumpuk batu roh kelas menengah ketika saya kembali. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia akan menyelesaikan baju besi barunya. Saya juga menantikan penemuan baru anak kecil itu. Long Chen tersenyum. Dia benar-benar harus mengagumi imajinasi berani Guoran. Dia telah memasuki pengasingan untuk mempelajari Weapon Forging Diagram. Menurutnya, buku tebal itu adalah harta yang sangat dia butuhkan. Dengan itu, seni tempanya cepat melonjak. Wan-er. Sementara mereka berjalan, Long Chen tiba-tiba mengirim pesan spiritual kepada Tang Wan-er. Tang Wan-er kaget, tidak tahu mengapa dia melakukan hal seperti itu. Dia menjawab, ada apa? Tetap bersikap normal, ada 4 pembunuh di depan. Mereka harusnya berasal dari Blood Kill Hall. Mereka masih belum menyerah. Keempatnya adalah orang-orang surgawi, tetapi mereka mengenakan jubah murid biasa, dan mereka juga telah mengubah penampilan mereka. Dalam sedikit, perhatikan sinyal mata saya. Kita tidak bisa membiarkan mereka lari. Long Chen terus mengobrol dengan Tang Wan-er sementara dia menggunakan transmisi spiritual untuk memberitahu rencananya. Ada banyak murid di sini. Bagaimana Anda bisa tahu bahwa mereka adalah pembunuh? Akankah kita akhirnya membunuh orang yang salah? Tang Wan-er agak khawatir. Jangan khawatir. Aku teman lama dengan pembunuh Blood Kill Hall. Mereka tidak bisa menyembunyikan aura mereka dari saya. Terus berjalan dengan santai. Jangan memandang mereka. Dan jangan mulai melihat-lihat. Atau Anda akan mengangkat penjagaan mereka. Membunuh orang berbeda dengan melawan orang. Biarkan saya mengajari Anda. Long Chen membawa Tang Wan-er melewati alun-alun. Mereka segera menarik perhatian orang. Ketenaran Long Chen telah naik di atas 4 jenius surgawi sekarang di Sekte Xuantian Dao. Dia diakui sebagai anggota terkuat dari generasi junior Dao Sekte. Salam, saudara magang senior saudara Long Chen. Cukup banyak tatapan murid yang menyembah. Bagaimanapun, ini adalah era di mana kekuasaan adalah yang paling dihormati. Salam pembuka. Long Chen tersenyum kembali pada sesama murid ini. Tiba-tiba, seorang murid perempuan berlari dengan wajah merah. Dia membawa sapu tangan dan kuas. Senior magang saudara Long Chen, dapatkah saya minta tanda tangan Anda? Kakak-kakak magang, tolong jangan salah paham. Saya hanya ingin tanda tangan. Kata wanita itu dengan gugup. Tidak apa-apa. Bahkan jika Anda mengatakan bahwa Anda menyukainya, itu akan baik-baik saja. Selama Anda memiliki kemampuan untuk merayunya, saya tidak keberatan. Tertawa Tang Wan-er. Wajah Long Chen segera menjadi gelap. Gadis ini sekali lagi menggodanya. Dia mengambil sapu tangan dan menandatangani namanya. Sapuannya yang berani dan kuat benar-benar megah. Keduanya mendominasi dan megah. Terima kasih, kakak magang kakak Long Chen. Wanita itu sangat senang. Dan setelah mengucapkan terima kasih, dia menghilang ke kerumunan. Senior magang saudara Long Chen, saya juga ingin tanda tangan. Tiba-tiba,
Seorang wanita lain berlari, juga memegang sapu tangan. Long Chen baru saja akan mengambilnya ketika Tang Wan Er dengan dingin berkata, sama sekali tidak. Kenapa tidak? Tanya wanita itu, kecewa. Jika aku mengatakan tidak, maka itu tidak. Mengapa saya harus memberi Anda alasan? Kata Tang Wan Er dengan dingin. Jangan terlalu picik, dia hanya ingin tanda tangan. Long Chen tersenyum. Jangan berpikir bahwa aku tidak mengerti kamu. Saya tahu hal yang paling Anda sukai adalah wanita dengan dada besar. Begitu dia berlari, Anda pergi untuk menyambutnya. Anda jelas sengaja mencoba memanfaatkannya. Anda pikir saya tidak tahu. Tang Wan Er mengamuk. Semua orang tercengang, dan mereka memandang Long Chen dengan aneh. Tidak terduga bahwa ahli nomor 1 ini benar-benar memiliki minat seperti itu. Kemudian, melihat dada wanita itu, seperti yang diharapkan, itu benar-benar sepasang gunung yang sangat besar, tak terbatas dan megah. Wanita itu memandang dadanya sendiri dan merasa kecewa. Apa yang kau bicarakan? Apakah saya orang seperti itu? Bagaimana bisa kamu tidak memberi saya wajah? Amuk Long Chen, kamu berani berteriak padaku. Amarah Tang Wan Er. Dia meraih leher Long Chen di depan tatapan tertegun semua orang. Apakah mereka benar-benar bertarung di sini di depan umum? Tiba-tiba, 4 bilah angin tajam diam-diam terbang keluar, menusuk 4 leher. Itu termasuk wanita dengan dada yang tak tertandingi. Semua orang menangis kaget. 1 Yue dapat berarti bulan. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 751. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 751 dibunuh seketika 4 kepala terbang ke langit. Orang-orang di sekitar mereka semua terkejut. Beberapa orang tidak bereaksi cukup cepat dan darah memercik di tubuh mereka. Bagus, Long Chen dan Tang Wan Er bertepuk tangan. Kali ini, semuanya benar-benar berjalan dengan sempurna. Sebelumnya, Long Chen sudah menunjukkan 4 pembunuh ke Tang Wan Er. Kemudian Tang Wan Er bermain. Drama itu telah berubah menjadi tragedi bagi mereka berempat. Mereka dipenggal tanpa mengerti apa yang terjadi. Berdengung. Tiba-tiba, rune dao surgawi yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kepala terbang itu ditarik kembali ke tubuh mereka. Jangan sia-siakan usahanya. Selamat tinggal. Long Chen tersenyum sedikit. Bloodbrinker muncul di tangannya. Dan dia menebasnya. Rune Heavenly Dao itu hancur berkeping-keping. Tidak ada waktu bagi mereka untuk mengaktifkan pemulihan Dao surgawi. Pada saat ini, semua orang akhirnya bereaksi. Keempatnya jelas mengenakan jubah murid biasa. Bagaimana mereka tiba-tiba menjadi surgawi? Celestial memiliki jubah mereka sendiri untuk membedakannya. Long Chen mengambil salah satu kepala mereka dan dengan ringan berkata, Aula pembunuh darahmu benar-benar tidak tahu bagaimana menyerah. Long Chen, kau menghancurkan patung dewa pembunuh kami. Sebuah penistaan. Bersiaplah untuk dikejar sampai ke ujung dunia oleh Bloodkill Hall. Bertobatlah dengan teror tanpa akhir Anda. Hahaha. Meskipun satu-satunya bagian yang tersisa dari mereka adalah kepala mereka, sebagai surgawi, mereka tidak segera mati. Hanya setelah mengucapkan kata-kata terakhir ini jiwanya benar-benar menghilang. Bahkan dalam kematian, mereka ingin menakutiku. Tapi nyali saya tidak begitu kecil. Long Chen dengan jijik melemparkan kepala ke samping. Hanya siapa yang mereka coba menakuti. Mendengar bahwa mereka datang dari Bloodkill Hall, ekspresi para murid di sekitarnya benar-benar berubah. Melihat keempat mayat itu, mereka merasa kedinginan. 4 surga. Mereka adalah pembunuh peringkat emas Valet Bloodkill Hall. Mereka benar-benar telah mengirim 4 pembunuh peringkat emas Valet. Itu terlalu menakutkan. Adapun Long Chen, dia bahkan lebih menakutkan. Keempat pembunuh ini bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang sebelum dibunuh. Siapa pembunuh sebenarnya? Semua orang memandang Long Chen dengan ngeri. Tidak perlu menatapku. Jika orang lain mencoba membunuh Anda berkali-kali, Anda juga akan sama dengan saya, tawa Long Chen. Semua orang terdiam, sama seperti dia. Jika mereka dijadikan target oleh pembunuh peringkat emas Valet, tidak diketahui berapa kali mereka akan mati. Mereka bukan monster seperti dia. Oh, orang itu laki-laki. Tiba-tiba, seorang murid menyadari bahwa wajah wanita itu telah berubah menjadi pria setelah mati. Sebenarnya itu adalah pria yang sangat jantan dengan janggut. Memikirkan bagaimana dia bertindak seperti wanita centil sebelumnya, rambut mereka berdiri. Apa yang terjadi? Sekelompok penegak hukum dituntut. Melihat mayat-mayat ini, ekspresi mereka benar-benar berubah. Berpikir bahwa para murid telah saling membunuh di sini. Tidak ada yang besar. 4 pembunuh Bloodkill Hall berhasil menyelinap masuk. Jelas Long Chen. Pembunuh Aula Bloodkill. Ekspresi penegak hukum menjadi sangat jelek. Jangan khawatir. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika level assassin ini ingin menyelinap masuk, maka pertahanan kita hanya ada dalam nama saja. Wakil Sekte Master tidak akan menghukum kamu.
Namun, saya harus menyusahkan saudara-saudara magang senior untuk membersihkan mayat-mayat ini dan melaporkan masalah ini. Long Chen tahu mereka khawatir tentang tanggung jawab itu. Lagi pula, mereka yang bertanggung jawab atas keamanan tempat ini. Terima kasih banyak, kakak magang kakak Long Chen. Kami akan segera membersihkan mayat-mayat ini. Sebenarnya, para penegak hukum ini jauh lebih tua dari Long Chen. Tetapi mereka tidak berani bertindak sebagai senior. Long Chen membawa Tang Wan-er pergi. Melihat tidak ada orang di sekitar, dia tertawa. Long Chen, bagaimana tindakanku? Long Chen terdiam. Dengan jijik dia berkata, mengapa kamu tidak bertindak sesuai dengan naskah? Saya bahkan tidak tahu bagaimana merespons. Lagi pula, kapan aku bilang aku suka peti besar? Petik 2. Jangan repot-repot. Meskipun Anda suka berpura-pura menjadi orang yang pantas, Saudari Meng Qi telah mengatakan yang sebenarnya kepada saya. Setiap kali seorang wanita berdada besar muncul, ada perubahan yang jelas dalam fluktuasi spiritual Anda. Meskipun Anda mungkin bisa menyembunyikannya dari saya, Anda tidak bisa menyembunyikannya di depan ahli jiwa seperti Saudari Meng Qi. Anda mungkin tidak melihat dengan mata Anda, tetapi kekuatan spiritual Anda diam-diam mengukur mereka. Sister Meng Qi hanya memberi Anda wajah dengan tidak mengangkatnya. Sekarang giliran Tang Wan-er untuk memandang Long Chen dengan jijik. Long Chen tidak pernah membayangkan tindakan sembunyi-sembunyinya telah lama diperhatikan oleh Meng Qi. Terlepas dari seberapa tebal wajahnya, dia merasakan sensasi panas di pipinya. Ah, Wan-er, kamu juga tahu. Sebagai laki-laki, seorang laki-laki harus bersemangat dan ingin belajar, ingin mendapatkan pengalaman. Itulah yang mendorong manusia untuk maju, jelas Long Chen. Katakan apa yang ingin kamu katakan lebih langsung. Berhentilah berbicara dengan cara bundaran. Tang Wan-er ingin langsung ke pokok permasalahan. Ya, apa yang ingin aku ketahui adalah perbedaan tepat antara pria dan dada wanita. Itu sangat penting untuk kultivasi masa depan saya. Wan-er, bisakah Anda membantu saya? Long Chen memandang dada Tang Wan-er dengan penuh kerinduan. Bajingan, Anda bajingan mutlak. Amarah Tang Wan-er. Dia mengangkat tinjunya, bertujuan untuk mengalahkannya. Tapi Long Chen tertawa dan menghindar. Jangan sepele itu. Menyentuh saja tidak akan menyebabkan Anda kehilangan masa. Selain itu, bukankah kita hanya mendiskusikan kemungkinan? Jika jawaban Anda adalah tidak, maka itu tidak masalah. Bagaimana bisa kamu menjadi begitu cepat memusuhi? Petik 2. Long Chen dikejar sampai jauh ke kamp mereka oleh Tang Wan-er. Namun, setidaknya itu meringankan kecanggungannya yang dilihat oleh Meng Qi. Di masa depan, dia harus lebih berhati-hati. Dia harus melihat apakah mereka ada sebelum melihat. Sebenarnya, bahkan Long Chen tidak tahu mengapa dia menyukai wanita dengan dada besar. Tapi apakah itu Meng Qi, Chu Yao, Tang Wan-er, atau bahkan Yue Xiaoqian, gerakan mereka semua akan menyebabkan gelombang besar. Adapun Ziyan, dia selalu mengenakan pakaian khusus, sehingga Long Chen tidak bisa melihat sosoknya dengan jelas. Dan kemudian untuk Zhong Wuyan, dia mendapat kesan buruk tentangnya begitu dia melihatnya, batuk, yang memintanya memiliki dada yang rata sehingga seekor kuda bisa berlari melewatinya. Pada saat ini, Long Chen hampir mengkonfirmasi teori tertentu, wanita dengan dada besar lebih baik. Sebagai contoh, Xia Baiqi yang dia temui di Kekaisaran Cry Phoenix, atau Yin Wushuang keluarga Yin, Zhou Qingyu, Zhou Tianyi, mereka tajam dan tidak baik, dan sifat mereka bersama lainnya adalah dada rata mereka. Jadi Long Chen muncul dengan teorinya, jika dada mereka rata, hati mereka juga datar, jika dada mereka meledak, maka hati mereka juga meledak. Meskipun prinsip ini tidak selalu berlaku untuk semua orang, pengalaman Long Chen mengatakan kepadanya bahwa memang begitulah adanya. Teori ini jelas tidak akan menipu dia. Wanita dengan dada besar sering lebih baik, tetapi kadang-kadang mereka tidak cukup menggunakan kepala mereka. Wanita dengan dada yang lebih rata lebih rasional, membuat mereka lihai dan suka merencanakan untuk mengendalikan segalanya. Tentu saja, tidak ada hak dan kesalahan absolut. Tapi ada satu fakta tak terbantahkan yang membuat Long Chen seperti peti besar. Itulah yang, paling tidak, mereka merasa baik. Tapi ini tidak berarti bahwa dia akan menyukai setiap wanita dengan dada besar. Sebagai contoh, Yao Niqian tidak bisa lagi digambarkan sebagai besar. Setidaknya akan digambarkan sebagai besar. Dan sekali itu telah melampaui batas yang Long Chen bisa pahami, dia tidak begitu menyukainya. Bos, Long Chen baru saja kembali ke kemahnya ketika Gu Yang datang untuk menyambutnya. Kamu harus pergi menemui Yue Zifeng. Anak kecil itu tampaknya terjebak pada sesuatu. Kepala biara datang mencarimu. Tampaknya kepala keluarga Sui sedang menunggu untuk bertemu denganmu. Anda harus pergi melihat kepala biara dan kemudian pergi melihat Yue Zifeng. Petik 2. Untuk apa aku pertama kali melihat Sui Yuncong? Dia tampak seperti zombie yang merangkak keluar dari kuburnya.
Saya akan pergi menemui Yue Zifeng pertama. Petik 2. Melihat bahwa Long Chen memiliki masalah nyata untuk diperhatikan, Tang Wan-er dengan patuh kembali ke kamarnya sendiri. Paling tidak, di depan prajurit Dragon Blood, dia harus memberi Long Chen sedikit ruang. Itulah yang diajarkan Meng Qi padanya. Semua pria membutuhkan wajah. Ketika dia tiba di kamar Yue Zifeng buru-buru menuangkan secangkir teh untuknya. Long Chen minum seteguk. Setelah pertengkarannya dengan Tang Wan-er, tenggorokannya agak sakit. Apakah Anda telah dipengaruhi oleh si idiot Yue Qianshan? Tanya Long Chen ringan. Bos, bagaimana kamu tahu? Tanya Yue Zifeng. Sebagai pembudidaya pedang, hati Dao Anda harus tegas. Tetapi pandangan Anda jelas terpaut sekarang, dan bahkan fluktuasi spiritual Anda tidak lagi stabil. Bahkan si idiot spiritual itu, Gu yang berhasil merasakannya. Anda pasti mengira saya idiot. Kata Long Chen. Saya benar-benar terpengaruh olehnya. Saya juga memikirkan cara menggabungkan rune Dao surgawi ke pedang Dao saya. Tetapi setelah mencoba berkali-kali, saya masih tidak dapat melakukannya, kata Yue Zifeng pahit. Ini hanya waktu yang singkat, jadi wajar jika kamu tidak dapat melakukannya. Jika Anda punya, maka Anda akan lumpuh selama sisa hidup Anda. Long Chen sekali lagi minum seteguk teh. Ekspresi Yue Zifeng berubah. Dia tidak mengerti mengapa Long Chen akan mengatakan hal seperti itu. Saya beritahu Anda, si idiot Yue Qianshan telah menginjak jalan yang tidak dapat kembali. Jalur pembudidaya pedangnya telah mencapai akhir. Meskipun ia telah menggabungkan rune Dao-nya menjadi pedang Dao-nya, membuatnya tampak perkasa, sebenarnya, itu benar-benar bodoh. Anda benar-benar dipengaruhi oleh orang bodoh seperti itu. Saya benar-benar tidak bisa berkata-kata. Long Chen menggelengkan kepalanya. Bos, dengarkan aku. Ada jalur kultivasi yang tak terhitung jumlahnya. Apakah Anda memilih Dao utama atau Dao kecil? Selama Anda dapat mencapai puncaknya, itu adalah jalan yang benar. Kalian berdua adalah pembudidaya pedang. Dan pedang Dao adalah jalan yang benar untukmu. Setelah Anda menggabungkan rune Dao surgawi ke pedang Dao, apakah Anda akan menumbuhkan Dao surgawi atau Dao pedang? Mengapa Yue Qianshan menggabungkan rune Dao-nya menjadi pedang Dao-nya? Itu karena dia tidak cukup percaya diri dalam pedang Dao-nya. Apa itu pedang bagi pembudidaya pedang? Itu bukan senjata, juga bukan sesuatu yang diandalkan. Itu adalah iman Anda. Anda harus memiliki iman di dalamnya. Ketika kamu memiliki keyakinan akan hal itu dapat menghasilkan keajaiban bagimu. Jika Anda yakin itu dapat memotong sungai bintang-bintang, maka ia akan mampu melakukannya. Jika Anda yakin itu bisa menghancurkan dunia, itu akan bisa. Tapi ini didasarkan pada apakah Anda benar-benar percaya atau tidak. Jadi, fakta bahwa Anda belum menggabungkan rune Dao surgawi Anda ke pedang Dao Anda beruntung untuk Anda. Jika Anda benar-benar melakukannya, Anda tidak akan pernah bisa mencapai puncak Dao Anda. Kata Long Chen dengan sungguh-sungguh. Yue Zifeng menjadi pucat. Dia hampir melakukan kesalahan yang tak dapat ditebus. Punggungnya dipenuhi keringat, tapi dia juga semakin percaya pada pedang Dao-nya sekarang. Aku mengerti, katanya bersyukur. Baik, ingat, iman lebih penting daripada yang Anda pikirkan. Mukjizat yang tak terhitung jumlahnya berasal dari iman. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Petik 2. Sebenarnya, Yue Zifeng hanya dipengaruhi oleh seberapa kuat serangan Yue Qianshan. Tetapi dengan penjelasan Long Chen, dia segera memahami kebenaran. Long Chen pergi ke kamar Sui Wuhen. Dia ingin melihat plot apa yang sedang dibuat oleh Sui Yunchong sekarang. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 752. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 752 Jimat Giok menusuk dunia. Long Chen, ayo, duduk. Sui Wuhen tersenyum dan menunjuk ke arah sajadah. Ada 3 sajadah di ruangan itu. Sui Wuhen sedang duduk di satu, Sui Yunchong duduk di yang lain, dan yang terakhir adalah untuk Long Chen. Menurut aturan normal, sebagai murid, Long Chen tidak memiliki kualifikasi untuk duduk di sini. Tapi Sui Wuhen tidak pernah memperlakukan Long Chen sebagai murid. Nah, intinya adalah bahwa Long Chen tidak pernah memperlakukan Sui Wuhen sebagai kepala biara. Mereka sudah terbiasa tidak memiliki senioritas di antara mereka. Long Chen segera duduk. Tanpa melihat Sui Yunchong, dia bertanya pada Sui Wuhen, "Kepala biara, kamu ingin melihatku?" "Bukan Wuhen yang ingin melihatmu, tapi aku." Sui Yunchong agak kesal. "Oh, bukankah ini kepala keluarga Sui? Bukankah wakil ketua sekte mengatakan Anda harus menghadapi tembok dan merenungkan kesalahan Anda? Anda sudah melampaui." Long Chen sengaja menggunakan transcendent dengan cara yang terdengar seperti dia mengatakan dia telah meninggal. Sui Yunchong marah ketika topik ini diangkat, tetapi dia dengan acuh tak acuh berkata,
Saya datang untuk mencari Anda untuk membahas sesuatu. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada Anda. Long Chen menggelengkan kepalanya. Kamu bahkan tidak akan mendengarkan apa yang harus aku katakan. Amukan Sui Yuncong. Melihat rubah tua yang cerdik ini menjadi sangat marah hanya dari beberapa kata dari Long Chen, Sui Wuhen tidak bisa menahan tawa di dalam. Seperti yang dia pikirkan, orang jahat paling baik ditangani oleh orang jahat. Sui Wuhen memiliki banyak keluhan dengan kepala keluarga ini. Ketika Sui Yuncong meminta untuk bertemu Long Chen, dia sebenarnya berpikir untuk menolak. Tapi kemudian dia juga ingin melihat obat apa yang dia pakai untuk ingin melihat Long Chen sekarang. Ada satu hal yang dia yakini, pasti akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton ketika keduanya bertemu. Dan seperti yang diharapkan, Long Chen hanya membuka mulutnya 3 kali, dan Sui Yuncong hampir meledak. Apa yang ada untuk didengar? Anda ingin mutiara air surgawi. Apalagi yang perlu dibicarakan? Kata Long Chen dengan jijik. Sui Yuncong menarik napas dalam-dalam dan menekan amarahnya. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus bertahan. Dia harus bertahan. Aku membawa sesuatu yang sangat kamu butuhkan. Ketika sampai pada nilai, itu pasti di atas mutiara air surgawi, kata Sui Yuncong. Maka kamu harus menyimpannya. Apa hubungannya dengan saya? Dengan karakter kikirmu, akankah kamu benar-benar melakukan sesuatu yang akan membuatmu kalah? Bahkan hantu tidak akan mempercayai ceritamu. Long Chen dengan kasar memotongnya. Melihat ekspresi marah Yuncong Sui Wuhen tidak bisa menahan tawa. Dia menegur, Long Chen, bahas ini dengan benar. Meskipun dia menegurnya, bahunya gemetaran karena upaya menahan tawanya. Sui Yuncong mungkin kepala keluarga Sui dan sudah terbiasa bertengkar secara verbal dengan orang lain, tetapi Long Chen tidak pernah bertindak sesuai dengan standar. Mulutnya akan mengatakan apa-apa, dan Sui Yuncong tidak pernah bertemu orang seperti itu. Itu karena belum pernah ada orang yang berani berbicara dengannya seperti itu. Jadi dia tidak punya pengalaman. Baiklah, untuk memberikan wajah pada kepala vihara saya akan berbicara terus terang. Bawalah apapun yang Anda miliki dan mari kita lihat apakah itu memuaskan atau tidak, kata Long Chen. Long Chen juga ingin melihat apa yang dibawanya. Dia jelas tahu bahwa Long Chen tidak ingin berdagang, tetapi dia masih datang. Dia harus memiliki kepercayaan diri, atau dia tidak akan mempermalukan dirinya sendiri. Sui Yuncong tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengeluarkan kotak yang elegan. Membuka kasus itu, ia mengungkapkan jimat batu giok. Jimat giok adalah ukuran kepalan tangan. Cahaya bisa terlihat menari di dalamnya, dan kekuatan spasial yang megah perlahan memenuhi ruangan. Jimat giok menusuk dunia. Meskipun dia tahu bahwa Sui Yuncong pasti membawa sesuatu yang luar biasa, Sui Wuhen tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan tangisan kaget. Ekspresi yang agak menyakitkan dan tidak mau muncul di wajah Sui Yuncong. Iya. Ini adalah sesuatu yang diturunkan dari zaman kuno. Tanda itu adalah karakter abadi, roh. Dengan kata lain, ini adalah jimat giok menusuk dunia yang terhubung ke dunia roh. Ia mampu menembus penghalang antar dunia, dan memungkinkan Anda melakukan perjalanan bola-balik. Petik 2. Dunia roh. Long Chen sangat terkejut. Bukankah dari situlah keilahian hutan itu berasal? Kamu tahu tentang dunia roh? Sekarang giliran Sui Yuncong yang terkejut. Aku pernah mendengarnya. Bagaimana jimat giok Piercing dunia ini digunakan? Tanya Long Chen. Anda dapat mengaktifkannya di tempat mana saja yang Anda inginkan. Itu akan memungkinkan Anda untuk menerobos ruang untuk memasuki dunia roh. Tetapi dalam sebulan, Anda harus bergantung pada jimat untuk kembali. Anda harus mengaktifkan jimat di tempat yang sama dengan tempat Anda tiba di dunia roh. Jika Anda melewatkan batas waktu 1 bulan itu, Anda tidak akan pernah bisa kembali. Kata Sui Wuhen, ya itu benar. Anda harus tahu bahwa dunia roh dipenuhi dengan binatang magis kuno yang tak terhitung jumlahnya. Magical beast itu kebanyakan memiliki garis keturunan murni yang memberi mereka potensi tak terbatas dan kekuatan besar. Menki itu memiliki kekuatan spiritual yang luas, tetapi dia bahkan tidak memiliki satu binatang magis yang baik. Bagi seorang kultivator jiwa seperti itu untuk memasuki jalan imemorial akan sangat berbahaya. Anda harus sangat jelas tentang itu, kata Sui Yuncong. Ekspresi Sui Wuhen sedikit berubah. Rubah tua benar-benar rubah tua. Dia tahu bahwa Long Chen adalah seseorang yang sangat peduli tentang hubungannya. Dia akan rela melakukan apa saja untuk orang-orang di sampingnya. Itu terutama berlaku untuk Menki. Dengan menggunakan keselamatannya untuk memikat Long Chen, bisa dikatakan dia benar-benar menyerang kerentanan Long Chen. Kepala keluarga, Anda benar-benar bersedia untuk ditempatkan di ibu kota untuk Sui Guanzi. Sepertinya 9 pertempuran halberd keluarga Sui kita telah disingkirkan olehmu, kata Sui Wuhen. Itu 9 yang pertempuran halberd adalah barang harta langka. Itu mengandung energi yang kuat di dalam dan sangat berharga. Itu adalah harta keluarga Sui yang paling berharga.
Itu adalah sesuatu yang diketahui oleh setiap ahli dalam keluarga Sui. Untuk Sui Yunchong tiba-tiba memiliki jimat giok menusuk dunia entah dari mana. Jelas dia telah menukar 9 yang pertempuran halberd. Long Chen tidak akan setuju untuk berdagang untuk 9 yang battle halberd. Tapi jimat giok menusuk dunia ini adalah sesuatu yang pasti akan membujuknya. Dia tidak akan membiarkan Meng Qi menghadapi bahaya. Sui Wuhen mengatakan ini untuk memastikan Long Chen berhati-hati. Dia harus jelas tentang segalanya. Karena begitu Sui Guanzi memperoleh mutiara air surgawi, peluang dia menjadi peringkat 3 surgawi sangat tinggi. Dan untuk keluarga Sui, mereka pasti tidak akan berinvestasi untuk uang. Jika Sui Guanzi maju menjadi peringkat 3 celestial, maka begitu mereka memasuki jalur immemorial, orang pertama yang akan dia bunuh pasti Long Chen. Itu benar-benar menarik. Kalau begitu izinkan saya bertanya, berapa banyak orang bisa menggunakan jimat indik giok sedunia ini? Tanya Long Chen. 2. Long Chen tidak bisa membantu menjadi kecewa. Jika hanya 2 orang yang bisa menggunakannya, maka dia tidak bisa membawa Tang Wan Er dan menemukannya juga Hausepet yang bagus. Saat ini, Hausepets mereka hanya bisa digunakan sebagai tunggangan. Mereka tidak cukup kuat untuk bertarung bersama mereka lagi. Long Chen benar-benar tersentuh, karena di perbatasan Kekaisaran Cry Phoenix, di sebuah desa tanpa nama, dia telah melihat keilahian hutan menerobos kehampaan untuk kembali ke dunia roh. Dan dari saluran spasial itu, dia telah melihat pemandangan yang mengejutkan. Ada pohon-pohon besar yang purba, burung-burung sebesar gunung, dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Pasti akan ada magical beast yang kuat untuk ditangkap di sana. Pertama, Meng Qi membutuhkan magical beast yang kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Kalau tidak, dia benar-benar akan khawatir banyak untuknya. Meskipun energi jiwanya kuat, tokoh-tokoh yang sama pentingnya dengan surgawi semua akan diberikan item jiwa untuk melindungi diri mereka sendiri jika kekuatan spiritual mereka sendiri tidak cukup kuat. Kedua, Long Chen juga perlu pergi ke dunia roh untuk menemukan beberapa pohon yang bisa menampung lebih banyak energi kehidupan untuk menggantikan pohon-pohonnya saat ini. Kalau tidak, dia akan ditekan saat bertarung melawan surga di masa depan. 3. Dia ingin melihat apakah dia bisa menemukan petunjuk tentang keilahian hutan. Terakhir kali, kehidupan ilahi turun, Long Chen telah menyelamatkannya dan orang-orang di sisinya beberapa kali. Hutang itu sangat besar, dan ia harus menemukan cara untuk mengembalikannya. Hal ini tidak buruk, tetapi sepertinya saya akan sangat dirugikan jika saya menerimanya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Oh, mengapa Anda mengatakan itu? Tanya Sui Yunchong ringan. Sebagai rubah tua yang cerdik, dia tahu dia telah menemukan titik lemah Long Chen. Dia tahu Long Chen pasti ingin berdagang, tetapi dia hanya mencoba menawar dan menaikkan harganya. Dia telah melihat hal seperti itu berkali-kali sekarang. Jadi, dia sangat tenang. Dia merasa inisiatif itu sekarang ada di tangannya. Dia tidak khawatir Long Chen tidak berdagang. Long Chen tersenyum sedikit pada Sui Yunchong. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Saya tidak bisa tidak khawatir tentang kecerdasan Anda. Petik 2. Oh, saya ingin mendengar lebih banyak tentang itu. Sui Yunchong hanya tersenyum sedikit. Dia sudah lama bersiap untuk ini. Saya benar-benar menginginkan ini, tetapi ada beberapa poin kunci. Pertama, apakah Anda pernah pergi ke dunia roh? Tanya Long Chen. Tidak, tapi jangan repot-repot memberitahuku ada catatan. Kalau saja teori bermanfaat, apa gunanya praktik? Anda belum pergi ke dunia roh, jadi bagaimana Anda tahu saya tidak akan langsung dibunuh oleh peringkat 7 atau bahkan peringkat 8 magical beast segera setelah saya masuk? Tanya Long Chen. Ini. Kedua, bahkan jika aku bisa sampai di sana dengan aman, legenda mengatakan bahwa hutan di sana sangat besar sehingga menelan langit, dan binatang buas besar berkeliaran di tanah. Tidakkah kita merasa sulit untuk mengambil satu langkah pun ke arah manapun? Lanjut Long Chen. Sui Yunchong terdiam. Kata-kata Long Chen masuk akal, dan dia tidak bisa membalas. Dia akan mengatakan beberapa kata teoretis ketika Long Chen membuka mulutnya lagi. Ketiga, bahkan jika tidak ada magical beast yang menghalangi jalan kita dan semuanya berjalan lancar, apakah kamu pikir magical beast yang kuat akan membiarkan dirinya ditangkap oleh kita semudah babi? Hanya dalam waktu 1 bulan, kita harus mencari dan menangkap binatang sihir yang kuat, dan kemudian juga kembali ke lokasi asli kita. Menurut Anda seberapa tinggi peluang kita? Jika kita tidak bisa menangkap binatang sihir yang kuat, akan lebih baik bagi kita untuk menangkap beberapa binatang sihir yang lebih lemah di dunia ini. Maka, saya tidak perlu membuang mutiara air surgawi ini. Jadi, kepala keluarga yang terhormat, katakan padaku, dengan kebijaksanaanmu, seberapa besar menurutmu hatiku harus menyetujui proposalmu? Tanya Long Chen. Sui Yunchong segera terdiam. Menurut analisis Long Chen, sepertinya dia satu-satunya yang kalah.
Tapi dunia roh dipenuhi dengan harta yang tak terhitung jumlahnya dan peluang yang tak terbatas. Jika keberuntungan Anda bagus, kuibel Sui Yuncong. Tidakkah Anda berpikir berbicara kepada saya tentang keberuntungan adalah provokasi? Long Chen menunjuk ke sabuk yang masih dikenakannya di pinggangnya. Sui Yuncong segera memikirkan keberuntungan Long Chen yang menantang. Hatinya tenggelam, tetapi dia mempertahankan ekspresi tenang. Kalau begitu biarkan aku mendengar saranmu. Saran saya sangat sederhana. Saya akan bertukar dengan Anda, kata Long Chen, menyebabkan Sui Yuncong senang. Tapi, kamu harus membayar saya tambahan 3 juta batu roh kelas menengah. Senyum Sui Yuncong menghilang. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 753. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 753 meninggalkan untuk dunia roh. Ketika Sui Yuncong pergi dengan ekspresi suramnya, Long Chen tiba-tiba tertawa. Aku kaya, aku kaya. Long Chen awalnya merencanakan perdagangan. Satu-satunya alasan dia mengemukakan banyak kekurangan adalah untuk menipu Sui Yuncong dengan uang lebih banyak. Guoran mengatakan bahwa dia tidak pernah punya cukup uang untuk penggunaannya. Kamu berdua sepasang rubah tua, desas Sui Wuhen tanpa daya. Sebelumnya, dia benar-benar berpikir Long Chen tidak mau berdagang. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia telah ditipu oleh tindakannya. Hehe, rubah tua itu tidak baik. Mutiara air surgawi ini adalah sesuatu yang harus dimiliki Sui Guanzi. Tetapi saya juga membutuhkan jimat giok menusuk dunia. Saya pernah mendengar bahwa Immemorial Path adalah tempat di mana para ahli puncak Wastelen Timur akan berkumpul. Ini benar-benar akan sangat berbahaya untuk Mengki, kata Long Chen. Sui Wuhen mengangguk. Bahaya jalan Immemorial jauh melampaui ranah rahasia Jiuli yang kamu masukkan sebelumnya. Ranah rahasia itu hanyalah setitik debu yang tertinggal oleh kehancuran dunia dari zaman kuno. Tapi jalur Immemorial adalah dunia kecil yang benar. Ada seperangkat hukum baru di sana. Dikabarkan bahwa jalur Immemorial memiliki dasar bagi seorang kultivator untuk menjadi abadi atau dewa. Tentu saja, jalur Immemorial telah lama hancur. Ini adalah jalur terputus yang tidak dapat disambungkan kembali oleh siapapun. Jadi tidak ada lagi dewa atau abadi yang muncul di benua surga bela diri. Namun, Immemorial Path adalah dunianya sendiri, jadi Anda harus berhati-hati. Anda tidak hanya harus berhati-hati terhadap para ahli yang saleh dan korup, tetapi Anda harus berhati-hati terhadap para ahli dari ras lain. Petik 2. Ras lain, tanya Long Chen. Sui Wuhen dengan sungguh-sungguh berkata, ya, wilayah timur mungkin merupakan tempat yang sunyi, tetapi masih ada banyak sekte dan ratusan ras. Beberapa ras itu bahkan lebih kuat dari sekte Xuantian Dao kami. Petik 2. Benarkah? Mereka bahkan lebih kuat dari sekte Dao Xuantian. Long Chen terkejut. Iya, lebih tepatnya, mereka lebih kuat dari sekte cabang Wastelen Timur kami. Kekuatan sekte cabang kami adalah setetes di lautan dibandingkan dengan sekte kepala di dataran tengah. Adapun ras-ras itu, ada beberapa yang telah mewarisi garis keturunan dari era abadi. Mereka jarang berinteraksi dengan seluruh dunia. Untuk menjaga kemurnian garis keturunan mereka, mereka tidak pernah menikah di luar ras mereka. Ada banyak ras, dan sangat mudah untuk mengenalinya. Jika Anda dapat menghindarinya, jangan memprovokasi mereka. Klan mereka sangat protektif, selain mendominasi dan tidak masuk akal. Peringatan Sui Wuhen. Selama mereka tidak memprovokasi saya secara alami tidak akan terlalu bosan untuk memprovokasi mereka. Tetapi jika mereka mencoba menggertak saya, Anda tahu temperamen saya. Jika itu dapat ditoleransi maka saya akan menanggungnya. Tetapi jika tidak, maka tidak ada jalan lain. Kata Long Chen. Long Chen tidak pernah menganggap dirinya sebagai seseorang yang memprovokasi orang lain. Tetapi ketika orang lain memprovokasi dia pasti tidak akan mundur. Jalur kultivasi adalah tempat di mana jika Anda berkompromi, musuh Anda akan terus memaksa Anda kembali. Jika Anda ingin martabat, maka Anda harus mengungkapkan taring Anda untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa Anda bukan mangsa. Ras-ras itu memiliki garis keturunan kuno, dan mereka mewarisi kemampuan khusus. Anda harus berhati-hati tentang mereka. Namun, itu bukan jalan yang benar, jalan yang rusak, atau ras yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah penduduk asli dari Immortal Path. Teror melintas di mata Sui Wuhen. Ada orang yang masih tinggal di sana. Long Chen tertegun. Iya, tempat itu adalah dunia yang ada di samping dunia kita. Dikatakan bahwa orang-orang itu adalah pelindung paling awal dari jalur Immemorial. Tapi kemudian, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, jalur Immemorial dihancurkan dan menjadi tanpa pemilik. Menjadi entitas yang terpisah dari benua surga bela diri. Jalur Immemorial dikatakan sebagai fondasi untuk menjadi abadi atau dewa,
sehingga para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya ingin menjelajahi misteri-misteri di dalamnya. Setiap 1000 tahun, para ahli akan secara paksa membuka jalan imemorial dan mengirim murid-murid mereka sebagai percobaan. Karena kehancurannya, jalur imemorial berubah menjadi beberapa bagian yang terpisah. Lahan timur memiliki pembukaan ke salah satu bagian itu. Berhati-hatilah, karena ketika saya memasuki jalur imemorial, saya berada dalam kelompok 7 orang, dan kami akhirnya bertemu dengan penyergapan dari penduduk asli. Akibatnya, saya adalah satu-satunya yang lolos dengan hidup saya. Penduduk asli memperlakukan para murid yang menjalani persidangan sebagai penjajah, sebagai musuh. Pada saat yang sama, mereka juga dipandang sebagai mangsa, sehingga mereka akan membantai kamu begitu mereka melihatmu. Petik 2. Sui Wuhen kembali ke ingatannya saat itu. Itu benar-benar perjuangan yang putus asa. Penduduk asli itu terlalu jahat. Sepertinya jimat indik dunia Sui Yuncong sebenarnya datang pada waktu yang tepat. Jika saya tidak dapat menemukan beberapa magical beast yang kuat, saya merasa seperti Mengki tidak harus mengambil bahaya ini, kata Long Chen. Penjinak bis tanpa bis magical yang kuat terlalu lemah. Selain dari ancaman itu, jalur imemorial itu sendiri dipenuhi dengan bahaya. Anda benar-benar tidak bisa gegabah. Memperingatkan Sui Wuhen. Kakak, jangan khawatir. Saya bukan tipe orang yang akan bermain dengan hidup saya, tertawa Long Chen. Meninggalkan kediaman Sui Wuhen, ia kembali ke kamarnya sendiri. Yang Long Chen tidak harapkan adalah ada tamu yang menunggunya. Tamu itu sedang mengobrol dengan Tang Wan-er. Suster Biluo, oh, bukankah kamu memanggilku istri saat itu? Apakah Anda menolak untuk mengakui kebenaran? Tertawa Hua Biluo. Tidak, kamu pasti tidak bisa bercanda seperti ini. Mungkin fatal. Long Chen buru-buru melambaikan tangannya. Di depan seorang gadis yang mudah cemburu seperti Tang Wan-er, bagaimana dia bisa membuat lelucon seperti itu? Dia tidak akan bisa menanggung biaya harapan hidupnya. Lihat saja ekspresi bodohmu. Apakah Anda pikir dia akan sangat tidak masuk akal? Sister Biluo telah menjelaskan apa yang terjadi di antara kalian berdua kepada saya. Agar kamu menjadi segugup ini, apakah itu berarti kamu memiliki hati nurani yang bersalah? Tang Wan-er memutar matanya. Oh, Tang Wan-er benar-benar mengerti apa yang terjadi tanpa merasa cemburu. Sangat jarang. Long Chen tersenyum ke arah Hua Biluo. Bagaimana dengan keluargamu? Hua Jinrong sudah mati. Saya pribadi membunuhnya. Akibatnya, saya menjadi pewaris masa depan keluarga. Saya datang ke sini untuk menemukan Anda dan menarik Anda ke dalam keluarga Hua saya, kata Hua Biluo. Long Chen terkejut, tetapi kemudian melihat sedikit ikal di sudut mulutnya. Dia menyadari dia sedang bercanda. Lalu bagaimana dengan jalur imemorial? Ya, itulah yang aku datang untuk bicarakan denganmu. Saya tidak akan berpartisipasi dalam jalur imemorial. Saya juga menyerah pada perjuangan jalur bela diri, kata Hua Biluo. Mengapa begitu? Baik Long Chen dan Tang Wan-er terkejut. Karena aku lelah. Setelah apa yang terjadi saat ini, saya menemukan bahwa saya hanya sehelai daun mengambang di lautan yang marah. Itulah jalan kultivasi itu. Tidak ada yang ada dalam kendali saya. Tetapi jika saya menarik diri dari jalur perang dan dengan tenang fokus menjadi kepala keluarga, saya akan bisa menjalani kehidupan yang santai. Saya seorang surgawi, dan begitu saya mencapai ekspansi laut, maka dengan barang harta keluarga saya yang mempertahankan keberuntungan karma kami, saya dapat menjalani kehidupan yang tanpa beban. Hua Biluo tersenyum puas, tapi Long Chen dan Tang Wan-er tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Tampaknya mereka telah kehilangan seorang teman. Kalau begitu aku harus mengucapkan selamat padamu. Mulai sekarang, Anda akan bebas, kata Long Chen sambil tersenyum. Tidak ada jalan lain. Dibandingkan kalian berdua, aku kekurangan bakat, dan juga kepercayaan diri tertentu. Dan hal yang paling tidak saya miliki adalah keberuntungan. Wan-er memilikinya bagus, dan Mengki juga bagus. Mereka berdua adalah wanitamu, tapi Anda hanya pernah memperlakukan saya sebagai teman, kata Hua Biluo dengan sedikit kekecewaan. Batuk, bukankah baik menjadi teman? Kata Long Chen dengan canggung. Baiklah, jangan bicara tentang itu. Saya hanya datang ke sini untuk memberitahu Anda hal ini sehingga Anda tidak perlu khawatir tentang saya ketika jalur imemorial terbuka. Selain itu, ingatlah untuk pergi menemui istri yang Anda rampas ketika Anda punya waktu. Mungkin Anda bisa meninggalkan sesuatu untuk saya. Kamu mengerti, kata Hua Biluo. Meskipun dia melakukan yang terbaik untuk bertindak alami, wajahnya sedikit memerah. Setelah mengirim Hua Biluo, Long Chen tidak bisa menahan perasaan gelisah di dalam. Seorang jenius yang telah sangat luar biasa di dunia rahasia Jiuli sekarang telah berubah seperti ini. Ketajaman dan keangkuhannya telah hilang karena berlalunya waktu tanpa ampun. Dia telah kehilangan hati ambisius seorang seniman bela diri. Apakah Anda berpikir tentang kapan harus pergi melihat saudari itu dan meninggalkan sesuatu di dalam dirinya?
kata Tang Wan-er dengan sangat jujur. Long Chen terdiam. Gadis ini menjadi semakin korup di bawah pengaruhnya. Bagaimana dia bisa mengatakan sesuatu secara langsung? Hehe, lelucon macam apa itu? Apakah Anda pikir saya bodoh? Petik 2. Tang Wan-er tertawa dan melingkarkan lengannya di lengan Long Chen. Aku hanya menggodamu. Apakah kamu tidak suka wanita cantik? Sister Biluo sangat cantik, dan Tang Wan-er memberi isyarat di dadanya dengan tangannya, yang berarti bahwa Hua Biluo juga seorang wanita dengan dada besar. Sebenarnya, aku selalu merasa bahwa menyukai seseorang sepenuhnya bergantung pada perasaan yang mereka berikan kepadaku. Saya tidak memiliki perasaan semacam itu terhadapnya. Saya juga tidak akan merasakan dorongan untuk mempertaruhkan hidup saya untuknya, sehingga Anda dapat yakin bahwa saya tidak menyukainya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Menempatkannya seperti itu membuat Tang Wan-er tersenyum. Baiklah, karena kamu sudah mengatakannya seperti itu, aku akan membiarkan kamu pergi mencari saudari Biluo ketika kamu benar-benar tidak bisa menahan lagi. Long Chen mengamuk. Kau gadis bodoh, tanpa perasaan sebagai fondasi. Bukankah itu tidak berbeda dengan binatang buas yang kawin? Karena kamu suka ketika aku meninggalkan barang, bagaimana kalau aku meninggalkan sesuatu untukmu sekarang? Petik 2. Tidak. Keesokan harinya, Sui Yunchong kembali dengan 3 juta batu roh kelas menengah dan World Jimat Giok. Baru saat itulah Long Chen menyerahkan mutiara air surgawi. Setelah pertukaran itu, kedua belah pihak tersenyum sinis. Setelah mendapatkan jimat giok menusuk dunia, Long Chen memanggil Meng Qi keluar dari pengasingan. Meng Qi telah sepenuhnya menempatkan tanda pada semua kristal spiritual, dan itu tidak lagi menarik baginya untuk menyimpannya di ruang spiritualnya. Dia bisa dengan mudah memperbaiki mereka dari waktu ke waktu, dan itu tidak akan mempengaruhi kemampuan bertarungnya. Setelah dia mengatur beberapa hal dengan Sui Wuhen, dia membawa Meng Qi keluar dari sekte Dao Xuantian. Meng Qi memanggilnya Valet Phoenix Sparrow, dan mereka bergegas ke kejauhan. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 754. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 754 Skala Azure Elang bertanduk. Long Chen, kami sudah terbang selama 3 hari. Mengapa kita harus melangkah sejauh ini? Meng Qi tidak bisa tidak bertanya padanya pada akhirnya. Tentu saja untuk keamanan. Setelah jimat giok menusuk dunia diaktifkan, kita akan berada di dunia roh selama sebulan. Ketika kami kembali, kami akan kembali ke lokasi asli kami. Jadi yang terbaik bagi kita untuk menjauh dari sekte Xuantian Dao. Namun, jarak ini harusnya cukup. Ayo cari tempat yang bagus. Oh, lembah gunung itu tidak buruk. Petik 2. Long Chen tiba-tiba memperhatikan lembah gunung yang besar. Medan terjal itu dipenuhi batu-batu besar dan sangat besar. Itu tempat yang bagus. Turun ke tanah. Meng Qi mengerutkan kening. Bukankah tempat ini terlalu mencolok? Hehe, jika tidak ada yang mengikuti kita, maka mempertimbangkan seberapa sepi tempat ini. Apakah atau tidak itu baik-baik saja. Tetapi jika ada orang yang mengikuti kita, maka mereka memiliki banyak cara untuk menemukan kita. Bahkan jika kita menemukan tempat tersembunyi, mereka masih akan menemukannya. Long Chen tersenyum. Maksudmu, kurang lebih, hantu tua Sui Yunchong itu pasti membenciku. Saya 90% yakin dia merencanakan sesuatu, kata Long Chen. Ah, lalu apa yang harus kita lakukan? Petik 2. Tidak apa-apa. Jika dia ingin bermain akal, aku akan bermain dengannya sampai mati. Tunggu sebentar sementara aku mengatur semuanya. Petik 2. Long Chen mulai bekerja. Di puncak 4 gunung di sekitarnya, ia menyiapkan beberapa hal. Meng Qi tidak tahu apa itu, tapi dia tahu kepala Long Chen penuh dengan pikiran aneh. Setelah menyiapkan itu, dia mengeluarkan sesuatu. Itu ukuran papan catur dan tertutup garis. Disformasi, tanya Meng Qi. Ya, disformasi. Saya meminta kepala biara meminjam tanpa malu-malu dari wakil sekte master. Long Chen tersenyum. Senyum itu agak menyedihkan, atau mungkin sangat celaka. Long Chen, kamu, hehe, bukan apa-apa. Itu hanya untuk kemungkinan tertentu. Kita tidak bisa sembarangan membiarkan orang lain membuat rencana melawan kita. Petik 2. Long Chen dengan hati-hati mengubur cakram formasi jauh di bawah tanah dan kemudian menghapus tanda apapun yang telah dilakukannya. Semuanya tampak sangat normal. Dia kemudian mengeluarkan 16 batu yang mengeluarkan fluktuasi sengit. Dia mengubur mereka dalam lingkaran beberapa mil lebar di sekitar cakram formasi. Begitu dia mengubur batu terakhir, fluktuasi kuat itu segera menghilang. Bahkan dengan kekuatan spiritual, mustahil untuk merasakannya. Baiklah, semuanya sudah diatur. Semoga ini bermanfaat. Long Chen menepuk tangannya. Ayo aktifkan jimat giok menusuk dunia. Jimat muncul di tangannya. Menggunakan kekuatan spiritualnya, dia mengaktifkannya. Rune giok menyala.
dan kekuatan spasial yang kuat meletus. Portal transparan muncul di depan Long Chen. Itu seperti pusaran, dan tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di sisi lain. Meng Qi, pegang aku. Meng Qi agak gugup. Dia memegang erat-erat ke Long Chen, sementara Long Chen melingkarkan tangannya di pinggangnya. Mengambil napas dalam-dalam, dia menyerbu melalui portal itu. Ketika mereka berdua memasuki portal, mereka langsung menghilang. Portal juga perlahan menghilang, semuanya kembali tenang. Keesokan harinya, 3 sosok muncul di sini. Salah satunya memegang perangkat yang berkedip. Ya, dia mengaktifkan talisman giok indik dunia di sini. Hehe, Long Chen, kamu pasti sudah mati sekarang. Petik 2. Setelah mengatakan itu, orang itu meninggalkan bekas di tanah. Lalu mereka bertiga pergi. Mereka tidak menyadari bahwa pada beberapa puncak gunung yang jauh, 4 giok foto sedang merekam mereka. Long Chen tidak merasakan kekuatan merobek spasial yang kuat. Begitu dia melangkah melewati portal, dia mendapati dirinya berada di hutan besar. Sebelum dia bisa dengan hati-hati mengukur lingkungannya, hatinya bergetar dan dia buru-buru mengelak ke samping dengan Meng Qi. Bang, bunga besar dengan kejam menggigit tempat mereka tadi berada. Kelopak bunga itu sebenarnya memiliki duri yang menyeramkan. Cairan hijau keluar dari duri. Sementara Long Chen menghindari, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melesat seperti ular berbisa padanya. Mereka sangat cepat dan banyak. Mustahil untuk menghindari mereka semua. Long Chen mendengus dan bila api mengubah semua tanaman merambat menjadi abu. Tanaman merambat sepertinya ketakutan, dan di depan tatapan Long Chen yang tercengang, mereka menghilang di bawah tanah. Kemudian melihat kembali bunga itu, dia menemukan bahwa bunga itu juga telah menghilang. Tempat ini sangat aneh. Dia merasakan dingin. Long Chen, bukankah kamu mengatakan bahwa dunia roh itu damai? Bahwa para ahli di sini semuanya santai. Tapi ini, Meng Qi terkejut. Vegetasi yang ganas ini sepertinya tidak terlalu mudah dilakukan. Aku tidak tahu. Saya sebelumnya bertemu dengan seorang ahli dari dunia roh, dan dia benar-benar mudah bergaul. Long Chen melihat sekeliling dengan ekspresi bingung. Pohon-pohon di sini sangat besar, dan ki spiritual sangat kental. Itu sama dengan adegan yang dia ingat ketika ahli spiritual pergi. Perbedaannya adalah bahwa dunia yang dikunjungi ahli penuh dengan kedamaian dan ketenangan, sementara tempat ini aneh dan gelap. Itu memberinya perasaan bahwa para pembunuh ada di mana-mana, membuat sarafnya tegang. Ini benar-benar aneh. Bukankah ini dunia roh? Tidak mungkin Sui Yunchong menipuku. Tanya Long Chen. Tiba-tiba, seekor nyamuk terbang oleh Long Chen, dan kelopak emas membunuhnya. Itu adalah item jiwa Meng Qi. Nyamuk itu seukuran telur ayam. Setelah dipotong menjadi 2, corongnya terus maju, menusuk pohon besar seolah-olah itu baja. Tempat di mana pohon itu tertusuk segera mulai menimbulkan korosi. Ekspresi Long Chen dan Meng Qi berubah. Nyamuk biasa benar-benar memiliki racun yang mengerikan. Meng Qi, kita harus mengaktifkan kekuatan spiritual kita untuk menemukan jalan. Tempat ini terlalu aneh, kata Long Chen saat dia mulai dengan hati-hati maju. Tempat ini terlalu berbahaya. Mereka mungkin terluka karena kecerobohan sedikit pun. Ini bukan pertanda baik. Ah, sial. Aku hampir lupa meninggalkan bekas. Kita masih harus kembali ke sini. Long Chen menepuk kepala. Dia hampir melupakan hal yang begitu penting. Hutan di sini terlalu lebat. Tanpa tanda yang sangat mencolok, kita tidak akan dapat menemukannya lagi. Petik 2. Long Chen memanggil bola api. Dia melemparkannya ke hutan, dan itu meledak, membakar segalanya dalam beberapa mil. Meskipun tindakan ini agak berlebihan, tidak ada jalan lain. Jika mereka tidak dapat menemukan tempat ini lagi dalam sebulan, mereka tidak akan pernah bisa kembali. Meng Qi, apakah Anda sudah memulai jam pasir? Tanya Long Chen. Iya, jam pasir tidak ada di cincin spasialnya, karena ruang di sana statis. Itu di ruang spiritualnya dan saat ini menghitung mundur waktu yang mereka miliki. Meskipun ada juga matahari di dunia ini, siapa yang tahu apakah satu hari masih 24 jam di sini. Setelah membakar ruang besar dan juga meninggalkan tanda spiritual, mereka berdua sekali lagi mulai maju dengan hati-hati. Tempat ini penuh dengan pegunungan tinggi dan hutan lebat. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas di sini, dan Long Chen tidak berani mengaktifkan sayapnya dan terbang ke udara. Itu terlalu mudah bagi magical beast yang kuat untuk menguncinya di sana. Saat mereka maju, Long Chen menemukan hutan terlalu menakutkan. Bahkan serangga di sini mengamuk, dan mayoritas dari mereka beracun. Begitu mereka melihat Long Chen, mereka akan dengan gila menyerang. Selain itu, bahkan vegetasi di sini memiliki kekuatan serangan yang sangat tinggi. Kadang-kadang, mereka akan mengirim serangan dari bawah tanah. Beruntung Meng Qi dan Long Chen sama-sama ahli spiritual. Mereka berhasil menghindari serangan yang tak terhitung jumlahnya saat mereka maju. Akhirnya, mereka sampai di puncak gunung yang tinggi. Wow, betapa cantik.
Meng Qi menjerit kaget saat melihat pemandangan. Di depan mereka ada sebuah danau besar. Di satu sisi kolam itu ada tebing setinggi 10 mil. Air terjun jatuh, melepaskan kabut tak berujung. Di bawah sinar matahari, pelangi besar tercermin dalam kabut. Danau itu lebarnya lebih dari 100 mil. Itu dikelilingi oleh pegunungan, dan itu benar-benar sangat indah. Long Chen bahkan lupa tentang bahaya sebelumnya dan sangat santai. Ledakan. Tiba-tiba, langit menjadi gelap. Long Chen dan Meng Qi keduanya melompat ketakutan dan buru-buru mendongak. Sesosok besar terbang di atas langit. Beast Magical peringkat ke-7. Meng Qi dan Long Chen merasakan dingin. Untunglah mereka menyembunyikan aura mereka sepanjang waktu ini. Jika mereka diperhatikan oleh binatang sihir yang begitu kuat, mereka akan hancur. Ada tanduk di kepalanya, dan cakarnya memiliki sisik. Ini harus menjadi Azure Scalehorn Eagle kuno. Dikabarkan bahwa ia memiliki garis keturunan naga elang, dan itu sangat kuat. Hampir tak tertandingi dalam dunia yang sama. Kata Meng Qi, jadi maksudmu itu sangat kuat. Long Chen tertarik. Ya, itu benar-benar kuat. Sayapnya seperti besi dan cakarnya seperti baja. Itu bisa merobek ruang. Dan yang paling menakutkan dari semuanya, sebagai atribut angin magical beast, kecepatannya tak tertandingi. Ini adalah binatang sihir yang sangat kuat, uji Meng Qi. Jika ini sekuat ini, maka mari kita tangkap sebagai hausepet untuk Anda. Long Chen mengepalkan tangannya. Meng Qi melompat. Beast Magical peringkat ke-7 yang memiliki garis keturunan kuno adalah eksistensi yang bahkan dapat menantang Master Sekte Wakil. Long Chen, jangan dipusingkan. Bahkan jika kita bisa mengalahkan Magical Beast peringkat ke-7, dengan kekuatan spiritualku saat ini, aku tidak mungkin menundukkannya. Petik 2. Hehe, bukankah aku berhasil merayu peri surgawi sepertimu? Tidak ada yang mustahil. Percayalah, kami pasti bisa melakukan ini, kata Long Chen. Pertama-tama kita harus melihat apa yang dilakukannya. Mungkin sarangnya ada di dekatnya. Long Chen dan Meng Qi terus mengawasi elang. Mereka melihatnya terbang langsung ke danau. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 755. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 755 Pertempuran Binatang Ajaib Azure Scalehorn Eagle terbang langsung ke danau. Sayapnya tiba-tiba menyebar, dan salah satu sayap besar itu menebas air. Gunung-gunung di sekitarnya bergetar, dan air meluap ke udara. Angin astral yang ganas menghancurkan batu-batu besar di dekatnya. Kepala besar tiba-tiba keluar dari air. Itu adalah kepala ular sanca. Itu besar, praktis seukuran gunung kecil. Long Chen tidak menyangka bahwa danau yang tenang dan tenang ini akan menyembunyikan ular piton yang begitu besar. Selain itu, dari auranya, itu juga Magical Beast peringkat ke-7. Piton baru saja muncul ketika mengeluarkan beberapa kabut hitam. Suara aneh memenuhi udara, hampir seperti mencicit. Seolah-olah ada ruang yang terkorosi. Azure Scalehorn Eagle mengepakkan sayapnya dan melonjak langsung ke awan. Itu sangat cepat, dengan mudah menghindari kabut racun. Setelah itu, klaksonnya mulai bersinar. Sinar cahaya ditembakkan, menembus ke arah piton seperti pedang. Ini adalah kemampuan bawaan. Long Chen benar-benar terkejut. Serangan ini mengandung kekuatan penguncian. Mustahil untuk menghindar. Sinar cahaya sangat cepat, dan langsung mengenai kepala ular sanca. Kepalanya langsung meledak. Itu terbunuh dalam satu pukulan. Elang meraih mayat ular sanca dan mulai terbang kembali ke arah Long Chen. Tubuh ular sanca itu membuntuti di tanah. Kesempatan yang bagus. Long Chen menarik Meng Qi dari penglihatan elang dan kemudian melompat ke ekor ular sanca. Meng Qi berubah pucat. Long Chen, apa yang kamu lakukan? Long Chen membuka skala dan mereka berdua bersembunyi di bawahnya. Dia kemudian mengambil pedang dan menikamnya ke tubuh ular sanca itu. Yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa piton ini benar-benar kuat. Bahkan tanpa perlindungan sisiknya, dagingnya sangat kuat. Dia hampir tidak bisa menusuknya. Dia memasukkan pedang ke tubuhnya, menggunakannya sebagai pegangan. Dan seperti yang diharapkan, dia baru saja selesai ketika elang terbang lebih tinggi ke udara, dan tubuh ular sanca itu juga meninggalkan tanah. Tetapi dengan pegangan ini, Long Chen tidak akan terlempar. Elang bertanduk skala Azure ini adalah peringkat 7 Magical Beast. Ini sempurna untukmu. Bagaimana kita bisa melepaskannya begitu saja? Tawa Long Chen. Kamu sudah gila. Magical Beast peringkat ke-7 ini memiliki garis keturunan kuno. Bahkan seorang ahli level Ancestor akan dipaksa untuk berlari jika mereka tidak memiliki item treasure. Anda benar-benar ingin menundukkannya. Meng Qi tidak tahu harus berkata apa. Long Chen selalu melakukan hal-hal gila seperti itu. Istri bodoh. Kamu lupa kalau aku adalah seorang alkemis. Karena membawa piton ini, pasti berencana memakannya. Hehehe, Long Chen mengambil dosis obat.
Dia menggosokkannya ke luka yang dia buat dengan pedangnya. Obat ini dengan cepat diserap ke dalam daging dan menghilang. Apakah kamu pikir aku datang tanpa persiapan? Saya membuat semua jenis obat untuk digunakan. Racun, pencahar, anestesi, korosif, afro, batuk. Bagaimanapun, aku punya semua yang kita inginkan. Long Chen hampir mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Long Chen benar-benar membuat persiapan yang cukup sebelum memasuki dunia roh. Ketika dia menambahkan lebih banyak obat ke luka, dia berbisik, saya menambahkan semua jenis obat kali ini. Selama ia memakan daging ular sanca ini, meskipun itu hanya gigitan, dengan dosis yang sekarang saya gunakan, ia akan segera terkena diare dan ternyata tidak dapat menggunakan energi apapun. Tubuhnya akan lemas dan lemah. Pada saat itu, akan jauh lebih mudah bagi Anda untuk membekas di dalamnya. Petik 2. Akankah itu benar-benar bekerja? Meng Qi mungkin memiliki kepercayaan pada Long Chen, tapi dia masih tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa ini agak gila. Ini adalah bis magical peringkat ke-7. Dia bahkan tidak pernah berpikir untuk menundanya. Dibandingkan dengan Long Chen, dia benar-benar konservatif. Anda akan menyakiti ego pria masa depan Anda jika Anda terus menanyai dia, kata Long Chen dengan ekspresi terluka. Tinggalkan tindakan seperti ini untuk Wan Er. Saya berbicara dengan serius. Apakah Anda benar-benar percaya diri? Meng Qi menegur. Tentu saja, selama memakan daging ini, ia akan segera runtuh. Saya sudah menggunakan dosis 10 kali lipat. Pasti tidak akan ada masalah. Long Chen menepuk dadanya. Kalau begitu semoga langit akan memakannya dengan cepat. Doa Meng Qi. Berdoa ke surga. Long Chen memutar matanya. Jika surga tidak menimbulkan masalah tambahan baginya, dia harus menyalakan dupa sebagai ucapan terima kasih. Mereka terbang selama lebih dari 6 jam. Long Chen dan Meng Qi tidak berani melihat keluar. Takut dirasa oleh Azure Scalehorn Eagle. Tiba-tiba, tangisan burung yang tajam terdengar dari Azure Scalehorn Eagle. Long Chen merasa dirinya jatuh. Mayat ular sanca itu dengan cepat jatuh dari langit. Dia sangat terkejut. Apa yang sedang terjadi? Teriakan Azure Scalehorn Eagle penuh kemarahan. Pada saat yang sama, dia mendengar gemuruh keras. Long Chen buru-buru melihat keluar. Ketika dia melihat apa yang sedang terjadi, dia terkejut. Di puncak gunung besar, ada sarang burung besar. Namun, sarangnya berlumuran darah sekarang. Seekor kadal besar dengan gila melahap mayat cewek. Ada 4 sisa telur yang hancur di sini. Sepertinya para gadis baru saja menetas. Mata mereka belum terbuka, dan mereka tidak memiliki bulu. Ada noda darah tidak jauh dari kulit telur. Jelas, satu cewek sudah dimakan, dan kadal ada di yang kedua. Ledakan, Azure Scalehorn Eagle langsung dibebankan. Cakar besarnya dengan kejam menghantam kadal itu. Tetapi ketika itu mendarat di kulit kadal, percikan terbang dan suara yang menusuk telinga terdengar seperti besi pada besi. Meskipun cakar itu tidak membahayakan kadal itu, kekuatan yang sangat besar menyebabkannya dikirim terbang. Itu terbang dari sarang dan jatuh ke gunung. 9 Spike Lizard. Meng Qi menjerit kaget. Tubuh 9 Spike Lizard ini sangat besar, sekitar ukuran yang sama dengan Azure Scalehorn Eagle. Itu ditutupi dalam skala tebal, dan anggota tubuhnya yang pendek tampak sangat kuat. Apakah 9 Spike Lizard ini kuat? Tanya Long Chen. Meng Qi adalah orang yang benar-benar ahli dalam magical beast. Iya, itu tidak terlalu luar biasa. Yang utama adalah kemampuan pertahanannya terlalu mengerikan. Ia tidak memiliki musuh alami karena hanya beberapa magical beast yang dapat menghancurkan pertahanannya, jelas Meng Qi. Namun, itu adalah perampok tercela, dan hal favoritnya adalah memakan anak-anak muda dari hewan ajaib lainnya. Bahkan jika itu diperhatikan, beast magical lainnya tidak bisa melakukan apapun dengan pertahanannya. Namun, karena kekuatan serangannya terbatas, itu pada dasarnya hanya pembuat onar. Itu tidak cocok sebagai Hausepet. Petik 2. Luar biasa. Bahkan dunia magical beast memiliki rekan yang tidak berjalan di jalur yang sama. Long Chen menemukan ini sangat tak terduga. Kedua binatang itu bertarung dengan gila sekarang. Ledakan mengguncang langit. Pertahanan 9 Spike Lizard terlalu kuat, dan itu bisa mengabaikan Azure Scalehorn Eagle. Jelas ingin memakan 2 anak ayam yang tersisa. Tapi Azure Scalehorn Eagle dengan gila memblokirnya. Long Chen tidak bisa menahan nafas. Binatang buas ajaib sangat mengamuk, tetapi seorang ibu memiliki nalurinya. Ini sebenarnya tidak akan membiarkannya menjangkau anak-anaknya. Adapun manusia, seekor harimau, meskipun kejam, tidak akan melahap anaknya. Magical beast bahkan lebih mengamuk, tetapi ketika mereka menghadapi bahaya, mereka masih akan mempertaruhkan hidup mereka untuk melindungi anak-anak mereka. Tetapi untuk manusia, kejadian keluarga yang saling bertarung, bahkan anak laki-laki yang membunuh ayah, adalah hal biasa. Hanya sisi mana yang benar-benar kejam. Azure Scalehorn Eagle tidak dapat melakukan apapun pada 9 Spike Lizard. Itu dipaksa untuk jatuh kembali berulang-ulang.
Tiba-tiba, klaksonnya mulai bersinar, dan sinar cahaya menembaki kadal. Darah memercik, palung berdarah telah dipotong ke kepala kadal. Tapi lukanya tidak fatal, itu tidak menembus tulang. Pertahanan Nine Spike Lizard benar-benar mengerikan. Lapisan pertahanan pertama adalah kulitnya, sementara pertahanan kedua adalah tulang belulangnya. Selain itu, tengkoraknya sangat sulit untuk melindungi bagian vitalnya. Itu sebabnya secara praktis tidak ada predator alami, kata Menki. Azure Scalehorn Eagle terus mengeluarkan rentetan kemarahan, dan menggunakan kemampuan bawaannya beberapa kali. Meskipun itu menyebabkan cedera pada Nine Spike Lizard, mereka tidak berakibat fatal. Selain itu, saat ia melepaskan lebih banyak serangan, energi intinya dengan cepat turun. Serangannya tidak lagi sekuat sebelumnya. Long Chen, mari diam-diam pergi mengambil dua anak ayam itu, kata Menki. Dari situasi saat ini, sebentar lagi, Azure Scalehorn Eagle tidak akan mampu menghentikan 9 lonjakan kadal dari naik kembali ke gunung dan melahap dua anak ayam yang tersisa. Bagaimanapun, itu adalah dua kehidupan baru, dan Menki tidak tega membiarkan mereka dimakan begitu saja. Kita tidak bisa. Jika kita ingin ke sana, kita harus pergi ke tebing itu. Jika kita pergi langsung, mereka akan memperhatikan kita, dan Azure Scalehorn Eagle akan menganggap kita ingin memakan anak-anaknya. Jadi itu akan menyerang kita. Dan jalan memutar akan memakan waktu terlalu lama. Long Chen menggelengkan kepalanya. Menki dengan sedih menggelengkan kepalanya. Long Chen dengan lembut menghiburnya. Ayo terus menonton. Mungkin sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Petik 2. Keduanya terus bersembunyi dan menonton. Seperti yang diharapkan, kekuatan Azure Scalehorn Eagle dengan cepat menurun. The Nine Spike Lizard sudah mengambil keuntungan. Kulitnya tebal, dan sebagai makhluk berdarah dingin, ia tidak terlalu peka terhadap rasa sakit. Lukanya tidak memengaruhi kemampuan bertarungnya. Pertempuran gila kedua Magical Beast telah menghancurkan hutan di sekitarnya untuk ribuan mil. Saat pertarungan mereka hampir mencapai akhirnya, cahaya 7 warna menyala, menerangi langit. Tekanan mengerikan turun. Begitu tekanan itu muncul, kedua Magical Beast berhenti bertarung. Mendongak, mereka melihat sosok menyala dengan cahaya 7 warna. Redeye Secret Blood Phoenix. Menki dipenuhi dengan kejutan, tubuhnya tanpa sadar gemetar. Keberadaan dari legenda telah muncul di sini.